Peter Nyo, saya seorang tour leader dari salah satu travel agent di Jakarta. Siang hari ini saya mewakili PT Trend Global Teknologi akan sedikit memberikan paparan ataupun presentasi tentang yang namanya satu produk yang memang saat sekarang sangat dibutuhkan. Baik, namun sebelum kita mulai dengan presentasi tersebut, mohon kiranya Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, seandainya mungkin diperlukan seperti alat tulis, bolpen, dan mohon handphonenya bisa di silent, mikrofon bisa di mute, karena supaya Bapak Ibu bisa konsentrasi untuk mendengarkan presentasi sore hari ini. Sebelum saya lanjutkan untuk kita mulai presentasi pada sore hari ini, saya ingin tahu di chat Bapak Ibu semua berasal dari mana saja, biar saya bisa lebih kenal pada Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa di chat atau mau dibuka mic-nya silakan. Bapak Ibu berasal dari Bali, Lampung, luar biasa. Papua. Papua, waduh, terima kasih. Papua, Jakarta. Mantap, Aimere, aduh mantap, Jakarta Selatan hadir, Surabaya, baik. Bapak Ibu semua, terima kasih, luar biasa. Ini dari hampir seluruh Indonesia ya untuk bergabung di sini. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita akan mulai acara siang hari ini, sebaiknya kita silent sebentar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar semua hari ini berjalan dengan baik dan ini semua menjadi kehendak yang di atas Bapak Ibu berkumpul atau bersama kita pada sore hari ini. Untuk itu kita akan silent dan kita akan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semua, sebentar saya akan siapkan dulu share screen saya. Kelihatan ya Bapak Ibu semua, saya punya ini slideshow-nya kelihatan ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih Bu Susi. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua untuk hadir di sini. Apa sih yang menjadi Bapak Ibu kenapa harus hadir di sini? Karena kami dari PT Trend Global Teknologi ingin menyampaikan satu berita baik bahwa saat sekarang memang di dunia ini yang dibutuhkan selain daripada kehidupan kita sehari-hari tentunya adalah internet. Dan di sini saya perwakilan daripada Trend Global Indonesia ingin sedikit menjelaskan kabar baik tentang yang namanya internet. Karena internet merupakan satu solusi yang memang kita butuhkan di mana kita mengalami satu masalah-masalah dalam menghadapi internet akhir-akhir ini. Nah, kenapa internet Bapak Ibu semua? Mulai dari pandemi, bahkan sebelum pandemi pun kita selalu menggunakan internet. Tetapi setelah dengan adanya pandemi, internet itu makin dibutuhkan Bapak Ibu semua. Karena kita harus semuanya berurusan dengan di rumah, sekolah ditutup, pendidikan pun harus di rumah, kemudian perbankan pun juga sudah mulai menaikkan aktivitasnya menggunakan yang namanya mobile banking tentunya harus menggunakan internet. Bisnis pekerjaan semua sekarang menggunakan internet. Kemudian apalagi kita sudah bosan di rumah, tentu cari hiburan-hiburan kita yang namanya media sosial ataupun Netflix itu basisnya menggunakan internet. Apalagi juga kalau kita misalkan untuk konektivitas terhadap rekan-rekan ataupun teman-teman pasti yang dibutuhkan internet. Semua yang gambar di atas ini basicnya cuma satu, yaitu yang dibutuhkan adalah internet ya. Jadi internet itu kenapa internet ya karena kita membutuhkan untuk semua kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sedikit saya mau informasikan pada Bapak Ibu semua, saat sekarang per Desember lalu pengguna internet di Indonesia itu adalah 200 juta pengguna internet atau 75% dari penduduk Indonesia. Sedangkan untuk di dunia itu kurang lebih sekitar 5 miliar atau 65%. Tetapi saya ingin fokus pada Bapak Ibu semua untuk fokus dengan yang namanya pengguna internet di Indonesia. Mungkin bisa di-mute bagi Bapak Ibu yang terima kasih.
Jadi pengguna internet saya akan minta fokus Bapak Ibu semua, kita fokus kepada pengguna internet yang ada di Indonesia, yaitu 75% atau sekitar 200 juta pengguna internet. Nah, internet juga sudah merupakan satu habit Bapak Ibu semua, yaitu merupakan satu kebutuhan. Bangun tidur langsung yang kita cari adalah handphone. Dulu waktu saya masih kecil pasti disuruh orang tua untuk yang namanya bangun tidur, membersihkan tempat tidur ataupun berdoa. Tetapi lama-kelamaan dengan adanya internet itu sedikit berubah. Bahkan berdoa pun juga harus menggunakan handphone. Membuka handphone, kita melihat doa yang ada di handphone, kemudian kita melakukan doa. Tentunya menggunakan apa? Internet. Kemudian Bapak Ibu pada waktu kumpul, family time, ya semuanya sibuk dengan masing-masing gadget masing-masing. Dengan adanya Netflix, ya Netflix terputar menggunakan internet, tetapi masing-masing menggunakan gadget masing-masing. Ini yang sering saya alami Bapak Ibu, apabila saya mengajak keluarga saya untuk misalkan makan di satu tempat ya ataupun di meja makan, yang pasti mereka lakukan adalah foto dahulu makanannya, kemudian masuk ke Instastory. Sering kita mengadakan yang namanya reuni, kumpul-kumpul. Ya, tetapi ya lama nggak ketemu, cuman awalnya salaman cipika-cipiki, habis itu duduk, kemudian masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, saya pun juga sebenarnya ini tidak boleh, tetapi masih juga kita lakukan, dan saya yakin Bapak Ibu masih sering melakukan ini. Ya, saya yakin itu apabila ingin menjawab sesuatu yang urgent, masih kita menggunakan handphone di dalam mobil. Jadi ini adalah merupakan satu habit atau satu kebiasaan yang boleh dibilang kita hadapi saat sekarang ataupun kita lakukan ini. Nah, karena itu sudah menjadikan satu habit, masalah-masalah sering timbul Bapak Ibu. Apa masalah yang terjadi? Yaitu sering terjadinya adalah no signal. Kenapa no signal? Karena di Indonesia banyak provider, banyak BTS, tetapi kita menggunakan misalkan satu provider T, ya, tetapi berjalan sedikit sudah BTS berbeda, akibatnya kita tidak bisa berkomunikasi, terjadi no signal. Nah, cara solusinya mau tidak mau Bapak Ibu menggunakan berbagai macam SIM card. Ya, mungkin bisa 2, 3, atau 4 SIM card. Itu adalah cara mengatasi blank spot ataupun no signal tadi. Karena banyaknya kartu yang kita pakai, kemudian juga seringnya komunikasi, sering terjadi yang namanya lowbat, Bapak Ibu semua. Sehingga kalau kita masuk ke restoran, pasti yang ditanya, Mas, ada colokan nggak? Akhirnya semua restoran saat ini rata-rata hampir di bawah tempat duduknya semua sudah ada colokan. Ataupun kita membawa istilahnya, aduh perlu power bank nih, power bank supaya saya punya handphone bisa aktif lagi. Ya, jadi bagaimana jika ada sebuah produk multifungsi yang saat ini bisa menanggulangi masalah-masalah di atas? Ya, kita lihat masalahnya ada 3 masalah di atas. Ya, jadi bagaimana jika ada sebuah produk yang bisa mengatasi masalah ini? Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah solusinya, yaitu modem trend, perangkat multifungsi yang memang bisa menggabungkan 3 device yang berbeda. Jadi ada modemnya, kemudian ada juga berfungsi sebagai power bank, dan juga modemnya ini ada aplikasi-aplikasinya, yaitu TripAdvisor, kemudian translator apabila Bapak Ibu berjalanan ke luar negeri, kemudian ada exchange range, Google Map yang akhir-akhir ini boleh dibilang orang sangat sering menggunakan Google Map. Jadi ini satu modem yang sangat luar biasa, berteknologi tinggi tanpa menggunakan SIM card. Ya, tanpa menggunakan SIM card, dan secara otomatis dapat mencari jaringan 4G yang paling stabil di daerah Bapak Ibu sedang berada. Ya, jadi ini tanpa SIM card dan mencari sinyal ataupun jaringan 4G yang paling stabil. Dan kehebatannya lagi, ini bukan hanya di Indonesia saja. Ini bisa dibawa sampai ke 100 negara lebih. Bagi Bapak Ibu yang nanti satu saat akan bertraveling, tidak perlu istilahnya menyewa modem lagi segala macam, karena modem Bapak Ibu yang ini sudah bisa terkoneksi di 100 negara. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memegang modem ini dengan yang sistem global ataupun yang sistem ke luar negeri,
Artinya totalnya bisa ada 1.000 provider di genggaman tangan Bapak Ibu semua. Luar biasa ya Bapak Ibu semua. Saya seorang tour leader, biasanya itu modem itu cuman bisa harus ganti-ganti SIM card, tetapi ini tanpa menggunakan SIM card. Sangat luar biasa sekali. Saya sangat suka dengan modem ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu semua, modem ini tentunya karena seringnya penggunanya cukup tinggi, artinya fungsinya sangat banyak segala macam, dan ini bisa digunakan selama kurang lebih 18 jam, Bapak Ibu ya. Untuk bisa menggunakan modem ini, kita bisa menggunakan sampai 18 jam dengan kapasitas baterai 5.000 mAh. Dengan 5.000 mAh, artinya baterai lithium ion polimer ini sangat aman untuk dibawa ke dalam pesawat. Ya, biasanya kalau untuk ke luar negeri itu kalau di atas 10.000 mAh itu tidak bisa dibawa ke luar negeri. Dalam arti tidak bisa dibawa di dalam pesawat. Ya, jadi ini hanya 5.000 mAh tetapi sangat luar biasa, bisa dipakai sampai 18 jam. Jadi ini sungguh sangat bagus sekali Bapak Ibu semua produknya ini, dan sangat cepat Bapak Ibu kalau kita melakukan pengecasannya dengan menggunakan Type-C yang sudah sangat common saat-saat sekarang ya, hanya sekitar 1-2 jam Bapak Ibu sudah bisa melakukan charge lagi dan bisa ready untuk 18 jam berikutnya. Saya biasanya jam 6 pagi saya sudah nyalakan ya, sampai jam 6 sore itu baru 12 jam, sampai malam sekitar jam 10-an itu masih bisa kita pakai. Jadi cukup panjang waktunya. Ini 18 jam kalau kita menggunakan pure hanya sebagai modem. Kalau dikombinasi sebagai power bank tentunya pasti less dari 18 jam. Ya, jadi ini sangat cepat sekali untuk melakukan charge-nya. Ada keunikan lagi Bapak Ibu dari modem ini. Ya, biasanya modem yang konvensional di luar itu tidak ada mikrofon dan tidak ada built-in speaker. Tetapi ini ada. Apa sih gunanya untuk ini? Tadi saya sudah katakan bahwa modem ini adalah Android system di mana ada aplikasinya, ya aplikasinya misalkan Google Map ya. Google Map tentunya kita membutuhkan speakernya untuk kita bisa mendengarkan direction dari si Google Map. Atau yang namanya untuk translator. Apabila kita pergi sedang ke Eropa, misalkan satu negara, Italia, Bapak Ibu tidak bisa berbahasa Italia. Cukup menekan atau mencari bahasa dari Inggris ke Italia, Bapak Ibu berbicara dalam bahasa Inggris, akan keluar dalam berbahasa Italia. Dia akan mengeluarkan suara dalam bahasa Italia. Sungguh sangat luar biasa sekali bagi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk bila traveling ke luar negeri. Jadi ini gunanya dengan mic, dual mic, kemudian dengan ada speakernya. Nah, kehebatannya lagi Bapak Ibu semua, modem ini bisa terkoneksi sampai 10 device. Modem konvensional yang ada di luar, Bapak Ibu saya seorang tour leader sekali lagi, sering membantu tamu-tamu kalau mereka menyewa modemnya, mereka mengatakan, oh modem saya ini bisa sampai 5 atau 6 device. Tapi kenyataannya di lapangan saya melihat sendiri kenyataannya mereka hanya bisa sampai 4 atau maksimum pun 5. Ya, itu pun juga dengan kondisi sinyal yang kurang begitu bagus. Itu saya perhatikan apabila mereka berada di luar negeri bersama saya. Tetapi modem ini bisa digunakan sampai 10 device. Bahkan sudah ada testimoni dari beberapa mitra di sini, mereka mengatakan bisa sampai 15 device ya, tetapi memang rekomend daripada kami itu adalah 10 device ya. Jadi kita bisa pakai bersama dalam satu keluarga bisa sampai 10 device. Baik, Bapak Ibu semua kita lanjutkan. Nah, dengan kehebatannya pun dengan produknya ini yang luar biasa, ya kita pengen tahu ya Bapak Ibu testimoni dari mitra kita yang sudah join untuk bisa membantu saya untuk memberikan testimoni. Coba saya lihat di sini. Saya lihat ini ada upline saya ataupun yang mengundang saya. Mudah-mudahan beliau bisa, mudah-mudahan ya. Tadi mengatakan sih beliau sedang lagi ada kerjaan. Pak Peter, apakah bisa membantu saya, Pak Peter Hadinata? Rupanya beliau lagi presentasi offline. Baik, saya akan lihat lagi di sini untuk yang lainnya. Di sini ada Pak John Billy. Pak John Billy.
Selamat siang Pak John Billy. Selamat siang Bung Peter. Apa kabar Pak John Billy? Kabar baik Bung Peter. Pak John Billy bisa sedikit kasih testimoni tentang produk ini, mungkin sekitar maksimum 5 menit atau 3-5 menit, supaya teman-teman di sini yang baru itu bisa mendengarkan sedikit testimoni. Silakan Pak John Billy. Baik, terima kasih banyak Pak Peter. Ya. Saya kebetulan lagi di luar rumah ini, lagi sekitaran fluid di pinggir laut, menggunakan modem tren ini. Oke. Baik Ibu Bapak sekalian, saya bekerja sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta, sudah sekitar 30 tahun mengajar. Saya diundang oleh Ibu Bernadette Tai, teman sekolah saya di SMA. Nah, pada waktu saya diperkenalkan modem tren ini, pada waktu pertama sekali saya kenal model tren ini dan saya masuk dalam Zoom, saya langsung tertarik. Saya tertarik dengan produknya dan saya tertarik juga dengan skema bisnisnya. Nah, pada saat itu juga saya putuskan bahwa ini adalah perusahaan saya. Jatuh bangunnya perusahaan saya ini tergantung dari saya. Kalau saya giat, perusahaannya akan berhasil. Kalau tidak, perusahaannya tidak akan berhasil. Nah, sehubungan dengan produknya, produk ini testimoni saya adalah pada waktu melakukan M-Banking, ya, transaksi M-Banking. Di rumah saya itu ada 2 WiFi, saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi kalau saya M-Banking menggunakan salah satu bank pemerintah, itu transaksinya nggak terkirim-kirim. Nah, pada waktu saya terima modem ini, saya coba transaksi dengan bank pemerintah ini dengan menggunakan modem tren. Sekali transaksi langsung jadi, sepersekian detik terkirim. Dan pengalaman yang sama juga pada waktu saya ke Jakarta, ke rumah kerabat saya. Kerabat saya juga ingin transfer melalui bank yang sama, menggunakan WiFi rumahnya. Tidak terkirim. Dia mengatakan, John maaf ya, nanti sebentar saya coba kirim lagi. Saya bilang, Kak, coba ganti dengan WiFi modem tren ini. Diganti, coba dikirim, sekali saja terkirim, Bung Peter. Langsung, jadi ya? Itu kira-kira salah satu testimoni saya. Satu-satunya ya, satu-satu yang saya rasakan manfaat dari modem tren yang luar biasa ini, Pak. Saya kira begitu saja, Bung Peter. Ibu Bapak, selamat sore, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih, John. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bung Willy. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi ini testimoni dari Bung Billy tadi soal perbankan, ya, seperti tadi saya info di awal, ya, perbankan pun saat sekarang menggunakan internet dan ini terbukti dengan barusan tadi Bung John Billy memberikan testimoninya. Nah, Bapak Ibu, tadi mendengarkan testimoni itu salah satu bagian, ya, sebenarnya banyak sekali testimoni nanti di akhir daripada presentasi saya, Bapak Ibu tetap stay tune karena apa? Nanti kita mendengarkan lagi satu impact daripada pengguna mitra yang menggunakan tren ini, ya. Jadi make sure Bapak Ibu tetap stay dulu. Kita lanjutkan terhadap presentasi ataupun tentang paparan ini. Dengan tadi dikatakan produknya seperti tadi yang dikatakan Bung Billy. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, berapa sih atau bagaimana sih cara mengikuti bisnis yang tadi seperti dikatakan Bung Billy atau apa sih keuntungannya? Baik, kita mulai masuk satu persatu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tren saat ini kita mempunyai ada 2 jenis, yaitu lokal dan global. Kalau lokal tentunya untuk di Indonesia, global tadi saya katakan bisa sampai 100 negara. Sedangkan paket datanya sangat tidak terbatas, yaitu unlimited dengan masa berlaku 1 tahun. Harga, Bapak Ibu tolong jangan kaget dulu, jangan lihat wah ini harganya gila ya, 10 dan 14 juta. Nanti saya jelaskan kalau kita mengikuti lanjutan daripada paparan saya. 10 dan 14 juta, 10 adalah untuk lokal, di mana 10 ini sudah termasuk 3 juta adalah kuotanya. Ya, artinya kalau 3 juta kuotanya dibagi dalam 12 bulan, per bulan Bapak Ibu hanya mengeluarkan 250.000 all operator.
Sedangkan kalau 14 juta itu di dalamnya sudah termasuk 6 juta kuotanya. Kalau dibagi 12 bulan, per bulan itu adalah 500.000. Jadi ini sistem produknya yang tadi saya jelaskan dengan kecanggihannya di awal, ya. Tapi Bapak Ibu jangan lihat dari harganya dulu. Tapi nanti saya yakin Bapak Ibu kalau kita mengikuti selanjutnya dan ini semua akan istilahnya akan kembali ataupun boleh dibilang oh ini nggak terlalu mahal kalau setelah mengikuti sistem daripada bisnisnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas. Ya. Nah, seandainya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sini pengguna kartu-kartu yang ada di bawah sini. Ya, ada Telkomsel, Smartfren, dan lain-lainnya. Dan saya yakin Bapak Ibu penggunanya mungkin ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 15 tahun. Ya. Seandainya Bapak Ibu 15-20 tahun lalu begitu perusahaan-perusahaan ini berdiri, kemudian Bapak Ibu diajak mitranya ataupun sebagai pemegang sahamnya, ya tentu saat ini Bapak Ibu akan menjadi miliarder. Ya, karena apa? Terbukti dengan adanya pandemi ini justru bisnis internet saat sekarang ini dari company-company ini itu mempunyai laba yang luar biasa, triliunan Bapak Ibu semua. Ya, triliunan mereka mendapatkan keuntungan. Ya, jadi Bapak Ibu seandainya kalau diajak mereka sebagai mitranya 10-15 tahun yang lalu, saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi sangat santai di rumah atau menjadi seorang miliarder. Tetapi sayangnya perusahaan-perusahaan ini menganggap Bapak Ibu hanya sebagai pengguna. Setiap bulan Bapak Ibu membeli kuota 100.000, 250.000, 200.000 hanya dibuat sebagai pengguna. Bapak Ibu tidak bisa sebagai mitranya. Karena kalau Bapak Ibu ingin menjadi mitra dengan salah satu company ini, ya sekali lagi Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya franchise-nya itu pasti sangat-sangat luar biasa, bisa triliunan ya untuk bisa gabung di sini. BTS di Indonesia ya salah satu daripada istilahnya petinggi di Trends ini Pak Ketut, yaitu yang selalu berhubungan kerjanya dengan BTS, beliau mengatakan untuk membangun satu BTS saja dibutuhkan sekitar 3 miliar. Ya, jadi Bapak Ibu pasti sangat jauh sekali ya untuk bisa menjadi mitra daripada salah satu perusahaan-perusahaan ini. Jadi kita hanya dibuatkan pengguna. Namun Bapak Ibu semua, inilah kabar baiknya. Bapak Ibu, saya yakin pengundang Bapak Ibu semua mengajak Bapak Ibu semua ke sini itu memberikan satu kabar baik agar Bapak Ibu semua bisa menjadi yang namanya mitra usaha bersama kami, yaitu mitra usaha Trend. Karena apa? Karena kami satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis ya kerjasama bagi Anda sebagai mitra usaha Trend. Ya, tadi Bapak Ibu sudah sedikit tahu kan ya, bahwa Trend ini di dalamnya adalah modem no SIM card tetapi all operator di Indonesia dan juga di 100 negara. Ya, jadi Bapak Ibu ini satu berita yang luar biasa bahwa Bapak Ibu diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua untuk bergabung menjadi mitranya selain karena produknya memang yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah bergabung dalam satu perusahaan ataupun mengikuti satu franchise, pasti Bapak Ibu ingin menanyakan, apa sih keuntungannya, apa yang saya dapat? Nah, disinilah Bapak Ibu semua, ya Trend telah menyiapkan ada 4 bonusnya. Saya akan menjelaskan satu persatu Bapak Ibu semua. Bonus yang pertama ini adalah bonus yang namanya bonus sponsor. Ya, seandainya Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu semuanya. Kemudian Anda menjoinkan si B. Ya, Bravo. Si B ini adalah menjoinkan mengikut dengan yang namanya lokal, yang seharga 10 juta. Anda sebagai pengundangnya yang mensponsori langsung kepada si B, Anda akan mendapatkan 1 juta. Ya, tetapi kemudian misalkan Anda pun mengundang kepada si C, ya rekan Anda si C ini joinnya dengan yang global yaitu seharga 14 juta, Anda akan mendapatkan 1,4 juta keesokan harinya begitu B dan C ini join. Jadi ini yang dinamakan bonus pertama adalah bonus sponsor. Ada lagi berikutnya Bapak Ibu yang saya perlu sampaikan. Nah, selain daripada bonus sponsor, ini juga ada bonus pasangan. Tadi Anda menjoinkan B dan C, ya. B dan C itu berada di
sisi sayap kiri dan sayap kanan, ya, atau mereka biasanya di luar mengatakan kaki kiri, kaki kanan. Tetapi saya ingin menggunakan istilah seorang Pak Ben yang ada di sini, ya, menggunakan sayap kiri dan sayap kanan. Jadi B dan C itu adalah sayap kiri dan sayap kanan Anda. Ya, karena berada di sayap kiri dan sayap kanan Anda, mereka itu adalah berpasangan. Otomatis kalau sudah namanya berpasangan, Anda secara otomatis akan mendapatkan 700.000. 700.000 itu apabila si sayap kirinya itu join dengan global, si C joinnya dengan global. Ya, tetapi kalau misalkan satunya lokal, kiri kanannya lokal, tentu bukan 700.000. Ya, itu kalau untuk yang mereka lokal itu adalah 500.000. Ya, tetapi Bapak Ibu nanti bisa tanyakan kepada pengundang Anda. Jadi ini saya menggunakan contoh dari global. Nah, demikian juga B tadi mengundang D dan E, mengajak D dan E. Kemudian C mengundang si F. Nah, karena E dan F itu merupakan satu pasang, akan mendapatkan 700.000. Anda akan mendapatkan itu. Selama level bonus ini tidak terbatas, dari gambar ini kita lihat ada 3 level, yaitu 700.000 kali 3 pasang, otomatis Anda akan mendapatkan 2,1. Sekali lagi level bonus tidak terbatas, seterusnya sampai kedalaman ke berapapun juga itu akan mendapatkan namanya bonus pasangan. Pasangan bonus menunggu. Apa nih maksudnya pasangan bonus menunggu? Apabila di sebelah kiri itu atau sayap kirinya sudah ada pasangannya, sudah ada kakinya, ya misalkan D tadi waktu dia sudah join, ternyata G ini belum muncul-muncul. Ya, jadi D ini akan menunggu sampai G ini muncul, baru terjadi berpasangan dan akan mendapatkan bonus pasangan. Itu yang kedua, Bapak Ibu, bonus pasangan. Kita lanjutkan dengan bonus yang berikutnya, Bapak Ibu. Di sini ada 2 bonus royalti. Satu adalah bonus royalti sebagai bonus sponsornya. Jadi tadi Anda A mengundang atau mengajak si B. Ya, kemudian B itu pun ingin melakukan hal yang sama. B mengundang si D. D itu joinnya dengan global yang 14 juta. Ya, otomatis si B akan mendapatkan 1,4 juta sebagai bonus sponsornya. Namun perusahaan ini luar biasa Bapak Ibu ya. Anda yang pernah pertama kali mengenalkan kepada si B ya, Anda pun akan mendapatkan 10% dari 1.400.000 yang diterima oleh B, yaitu 140.000 tanpa memotong pendapatan ataupun yang didapatkan oleh B 1,4 tadi. Luar biasa Bapak Ibu semua ya. Jadi Anda hanya mereferalkan ke B, kemudian Anda tidak kenal dengan D join, Anda pun juga akan mendapatkan 140.000 ya. Demikian juga sebagai bonus pasangannya. Ya, tadi Anda mereferalkan kepada B dan C, kemudian C langsung ada 2 sayap kiri dan sayap kanannya D dan E. Otomatis karena sudah berpasangan, C akan mendapatkan 700.000, tetapi karena Anda yang mengenalkan ini kepada C, Anda mendapatkan 10% dari 700.000, yaitu 70.000 tanpa memotong haknya si C. Itu 3 bonus, Bapak Ibu, namanya bonus active income. Nah, ada satu lagi yang bonus terakhir ini yang paling kita semua menyukai. Teman-teman atau mitra semua di sini sangat menyukai dengan yang namanya bonus keempat ini. Namanya bonus residual, Bapak Ibu semua. Apa itu bonus residual? Bonus residual boleh saya katakan ini adalah bonus passive income. Kita akan mendapatkan 5.000 dari tiap produk tren lokal maupun global yang dibeli oleh mitra-mitra kita selama 12 bulan dihitung dari sistem generasi. Apa sih yang namanya generasi, Pak Peter? Generasi adalah generasi pertama, itu adalah generasi yang mensponsori langsung. Jadi tadi saya misalkan mensponsori istri saya dan anak saya itu di sayap kiri dan sayap kanan itu adalah generasi saya pertama. Kemudian istri saya mengenal atau mengajak temannya ya posisinya di C dan D itu adalah generasi keduanya saya. Ya, itu adalah generasi keduanya saya. Kemudian C dan D tadi mengajak temannya lagi menjadi E dan F itu adalah menjadi generasi tiganya saya. Ya, jadi Bapak Ibu itu yang dinamakan generasi. Caranya bagaimana? Sangat gampang Bapak Ibu.
Yang penting Bapak Ibu setelah join menjadi si A tadi, Anda akan harus menjoinkan sayap kiri dan sayap kanan, harus mempunyai mitra di sayap kiri dan sayap kanan. Itu adalah salah satu qualified-nya untuk bisa mendapatkan residual. Jadi begitu Anda join, itu kafling yang sangat mahal itu adalah di bawah Anda sendiri, yaitu kiri dan kanan itu adalah kafling yang sangat mahal buat Anda yang harus isi kepada keluarga Anda sendiri. Nah, jalur ini tidak perlu seimbang, Bapak Ibu. Misalkan di sebelah kiri ada 1.000 orang, di sebelah kanan itu ada 100 orang. Ya, mitra Anda ya, 1.000 mitra Anda sebelah kiri, 100 orang mitra sebelah kanan. Ya, 1.100 dikalikan 5.000 itu adalah Anda akan dapatkan. Ya, jadi meskipun tidak seimbang itu tetap Anda akan dapatkan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan yang namanya visi misi. Perusahaan ini telah menyiapkan luar biasa sekali dengan visi dan misinya. Visinya sangat jelas ya. Tadi Bapak Ibu saya sudah jelaskan bahwa kita itu hadir untuk memudahkan berinternet dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal kata blank spot. Itu sudah jelas ya, di awal sudah saya informasikan. Misinya sangat luar biasa misinya, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara menciptakan banyaknya entrepreneur ataupun pebisnis seperti Bapak Ibu semua yang diundang dalam acara TOP siang hari ini, sehingga bisa membantu dan membuat negara Indonesia jauh lebih maju. Itu adalah visi dan misi dari perusahaan ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah the power of two, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kanan Anda, ini yang saya katakan, sisi kiri dan sisi kanan. Ya, sisi kiri dan sisi kanan ini kalau bisa itu adalah memang keluarga dekat Anda. Ya, keluarga dekat Anda. Paling tidak itu Bapak Ibu dalam bulan pertama itu ada 2 mitra, ya, kiri dan kanan itu di bulan pertama. Dan saya yakin Bapak Ibu di handphone Bapak Ibu pasti banyak kontak di WhatsApp group. Ya, kalau di WhatsApp itu pasti menggunakan internet kalau untuk berkomunikasi di WhatsApp. Nah, katakanlah Bapak Ibu lakukan duplikasi 2. Anda sudah menjoinkan satu kiri dan satu kanan. Kemudian yang orang yang di sebelah kiri Anda minta melakukan hal yang sama. Ya, untuk melakukan duplikasi juga mengundang kiri dan kanan untuk join di kiri kanan. Demikian orang di sebelah kanan untuk join kiri dan kanan. Kalau kita duplikasikan semuanya selama 12 bulan Bapak Ibu, itu total angka yang keluar kalau semua berjalan dengan baik itu totalnya adalah 8.190 mitra. Itu possibility yang Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dengan mereferalkan 2 orang saja, Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah 8.000 sekian, ya anggaplah 4.000 di sebelah kiri, 4.000 di sebelah kanan. Kita bicara dengan bonus pasangan tadi, ya Bapak Ibu semua, bonus pasangan yaitu kali 700.000 dengan yang global. Kalau itu pun terjadi dengan sesuai 4.000 kali 700.000, Bapak Ibu akan mendapatkan 2,8 miliar. Tetapi perusahaan pun juga mengatakan bahwa pasti namanya satu usaha pasti akan adanya kegagalan. Dan ini sudah disiapkan Bapak Ibu. Anggaplah Bapak Ibu gagal 90%, hanya 10% yang berhasil. Bapak Ibu masih akan mendapatkan 280 juta Bapak Ibu ya. 280 juta Bapak Ibu bisa dapatkan seandainya Bapak Ibu gagal yang namanya 90%. Ini yang namanya keuntungan daripada bonus pasangan Bapak Ibu semua. Nah, kita masuk kepada bonus yang residual. Tadi saya katakan itu 2 kaki ya, 2 pasang kiri dan kanan ya, 2 sayap ya, kiri dan kanan. Tetapi saya minta Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu pasti Bapak Ibu akan melakukan lebih dari 2. Ya, kita anggap 5 saja ya supaya gampang ya. Bapak Ibu cari 5 orang sebagai generasi pertama, yaitu Anda yang mensponsori langsung. Kalau Anda sudah mendapatkan 5 orang, ya 5 orang tersebut ya Anda minta melakukan hal yang sama kepada 5 orang tersebut. Otomatis di generasi kedua akan terjadi 25 orang. Kalau 25 orang dikali 5.000 itu per bulan Bapak Ibu akan mendapatkan 125.000 selama 12 bulan. Ya. Dan apabila ini kita lakukan terus sampai 10 generasi, tapi mungkin Bapak Ibu agak sedikit bingung.
saya ganti kata-kata generasinya itu adalah dengan misalkan bulan. 1 bulan Bapak Ibu joinkan 5 mitra. Ya, di bulan kedua Bapak Ibu sudah ada mempunyai 25 mitra, karena 5 mitra yang awal Anda minta menjoinkan untuk melakukan hal yang sama. Duplikasi terus ya sampai anggaplah sampai di bulan ke-6 Bapak Ibu. 3.125 itu terus kalau kita total ke atas ya. Total ke atas itu kalau Bapak Ibu kalikan itu kurang lebih hampir 100 juta, sekitar 100 juta. Ya, Bapak Ibu akan bisa dapatkan selama 6 bulan pertama. Ya, tetapi Bapak Ibu kita lanjutkan saja katakanlah 10 bulan. Atau Bapak Ibu gila Pak Peter ini kalau 10 bulan masa bisa sih segitu. Oke, kita ganti dengan tahun. Ya, tahun pertama sampai tahun ke-10. Kalau ini semua sistem berjalan baik sampai tahun ke-10 Bapak Ibu akan punya sekitar 12.200 mitra. Ya, kalau ingat dengan tadi pengguna internet 200 juta, berarti ini cuma 6%-nya saja. Ya, 6%-nya saja dari pengguna internet. Dikali 5.000, possibility Bapak Ibu akan mendapatkan 61 miliar. Ya, 61 miliar. Dari 12 juta dikali 5.000, Bapak Ibu akan mendapatkan 61 miliar. Waduh, Pak Peter, kayaknya sih terlalu, saya nggak berani ambil ini deh. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tidak masalah. Ya, perusahaan ini pun juga telah menyiapkan. Apabila Bapak Ibu gagal 99%, ya 99%. Perusahaan mana sih yang telah menyiapkan dengan 99% gagal? Saya rasa perusahaan manapun kalau gagal 99% pasti sudah tutup. Ya, tetapi di tren tidak Bapak Ibu. Gagal 99%, hanya 1% saja berhasil selama 10 tahun itu, possibility Bapak Ibu akan mendapatkan 610 juta per bulan, ya, per bulan selama 12 bulan seterusnya ya. Jadi ini possibility-nya yang tentang yang namanya bonus residual. Nah, kalau kita bekerja dimanapun, join dalam satu perusahaan atau manapun, pasti ada yang namanya SOP-nya. Pasti ada aturan-aturannya, pasti ada langkah-langkah bagaimana kita untuk mencapai suksesnya. Demikian juga di tren. Ya, kami telah menyiapkan 6 langkah sukses. Ya, pertama itu ada setiap kali Anda setelah join akan mendapatkan buku panduannya, ya, yang tidak terlalu tebal. Ya, Anda baca buku panduan ini, kemudian habis itu Anda tulis daftar namanya dari kontak-kontak Anda, kemudian Anda mengundang. Ya, Bapak Ibu mengundang ke acara Zoom seperti ini jam 3 dan jam 8 malam. Tugas Bapak Ibu hanya mengundang. Ya, nanti di dalam presentasi itu tim yang bekerja seperti saya pada siang hari ini ya sebagai tim yang memberikan presentasi. Jadi Bapak Ibu diundang oleh pengundang untuk menyaksikan presentasi seperti siang hari ini. Setelah mengikuti presentasi, Anda menindaklanjuti orang yang Anda undang, kemudian kalau sudah oke, masukkan semuanya ke dalam sistem. Jadi ini adalah 6 langkah untuk kita bisa sukses. Jadi panduannya sangat mudah dan jelas sekali Bapak Ibu semua. Saya seorang tour leader, 25 tahun saya bekerja di salah satu travel agent di Jakarta. Ya, saya begitu join di sini, saya shock dan kaget dengan ada tulisan ataupun quote dari Warren Buffett ini. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Ya, kita lihat yang berbaju kuning. Dia bekerja terus. Ya, dia bekerja terus. Kalau dia tidak bekerja, pasti dia tidak dapat uang. Artinya tidak ada pendapatan. Tetapi saya bermimpi ingin menjadi yang berbaju biru. Yaitu kalau kita tidak bekerja pun uang masuk, yaitu passive income masuk, yaitu bonus residual yang tadi saya katakan. Jadi yuk kita sama-sama menjadi orang yang berbaju biru. Ini luar biasa sekali Uncle Warren yang telah memberikan quote kepada kita semua di sini. Nah, bagaimana dengan legalitas? Waktu awal saya join pun saya tanya kepada yang mengundang saya, Pak Peter Hadinata, saya tanya Pak, legalitasnya bagaimana nih? Soalnya banyak sekali nih di luar nih sistem networking yang cukup berkelimpangan. Tapi saya pengen tahu sistem legalitasnya. Nah, di sini Bapak Ibu, sejak Desember kita sudah resmi Bapak Ibu, baik sebagai AP2LI-nya, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, ya kita sudah mempunyai izinnya dari sertifikatnya dari AP2LI, ataupun juga kita mempunyai izin perdagangan daripada Dirjen Perdagangan.
Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tren lokal dan tren global. Artinya kita jualnya atau menjual barangnya ini sesuai dengan izinnya. Ada lokal dan global. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jelas, bisa Bapak capture foto ini, ya kemudian nanti di barcode-nya Bapak Ibu scan dan pasti akan keluar dengan yang namanya Dirjen Perdagangan ataupun AP2LI. Jadi legalitasnya luar biasa, tidak perlu diragukan lagi karena memang CEO kita Pak Martin Carter ini menyiapkannya semua legalitasnya, baru kemudian produknya pun dikeluarkan. Dan kita pun baru soft launching, Bapak Ibu ingat ya, baru soft launching itu tanggal 7 Maret. Pada waktu itu sudah ada sekitar 1.000 unit yang memang sudah keluar. Tapi sampai detik ini, sampai sekarang itu kurang lebih baru sekitar 3.000. Ya, artinya masih sangat besar chance-nya Bapak Ibu semua. Ya, masih sangat besar chance-nya. Kita mungkin persiapkan untuk grand launching-nya itu di Maret tahun depan, Bapak Ibu semuanya. Nah, baru soft launching, Pak Martin Carter, CEO kita, telah menyiapkan, melihat bahwa timnya itu telah bekerja keras dan telah ingin menyiapkan satu perjalanan yang istilahnya berjalan ke luar negeri, yaitu karena udah capek di dalam Indonesia, tidak bisa kemana-mana, dan ini dipersiapkan oleh tren. Ya, bagaimana cara mendapatkan untuk bisa ke Turkinya, yaitu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan selain daripada ke Turkinya, bonus berikutnya yang telah disiapkan juga kepada kita semua. Ya, itu mulai dari 6 April lalu sampai 3 Januari 2022, apabila Bapak Ibu bisa berhasil menjoinkan 5 mitra baru dengan tren global, ya, dengan tren global, Anda akan mendapatkan 500.000 dan akan masuk ke dalam tren cash. Jadi ini berlaku kelipatannya. Anda joinkan 10, Anda mendapatkan 1 juta. Dan akan masuk ke dalam trend cash. Apa itu trend cash? Ya layaknya seperti OVO, tetapi trend cash ini hanya bisa dilakukan transaksinya di dalam trend, yaitu entah itu membeli produk, ataupun menjoinkan orang, ataupun mengupgrade atau memberi kuota. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, pemilihan waktu adalah segalanya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang ada di sebelah kiri, ini tim kerja, ya kami tim kerja saat ini yang mengajak Anda, apabila Anda join saat ini juga, itu Anda berada di tim kerja dan bisa jadi dalam 2 bulan ke depan mungkin bisa jutaan, ratusan ribu atau jutaan mitra itu berada di Anda, di bawah Anda. Tetapi mungkin ada yang berpikir, aduh Pak, nanti dulu ya Pak ya, saya pikir-pikir dulu. Tidak masalah, tim bekerja tetap bekerja, jutaan mitra tetap akan masuk join, dan nantinya kalau Anda baru memberi setelah 3 bulan saya pengen join, nggak masalah. Tapi jutaan mitra itu ada di atas Anda. Jadi sekali lagi pilihan kepada Bapak Ibu semua, jangan lewatkan peluang emas ini dan segera bergabung. Ya, hubungi pengundang Anda dan segera bergabung untuk kita bersama-sama mewujudkan impian kita. Saya rasa itu Bapak Ibu semua apa yang bisa sampaikan tentang yang namanya tren, ya, sehingga Bapak Ibu di sini bisa lebih jelas lagi karena mungkin baru diinfo oleh pengundang Bapak Ibu hanya sekilas. Jadi Bapak Ibu semua itu sedikit tentang mengenai tren, dan saya akan mulai masuk sekarang ini sebelum sesi tanya jawab, karena pasti Bapak Ibu akan banyak sekali ingin menanyakan, ya, bertanya jawab. Tetapi saya ingin minta seorang ibu yang berada di Surabaya. Ini sangat luar biasa sekali. Saya ingin mendapatkan informasi tambahan, atau Ibu bisa memberikan sedikit impact kepada kami di sini ataupun para Bapak Ibu yang baru mau join di sini. Silakan Ibu Bernadetta, saya berikan pada Ibu Bernadetta untuk memberikan impact-nya kepada kami semua. Silakan Bu Bernadetta. Terima kasih Pak Peter. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Sangat-sangat kedengaran Bu Bernadetta. Terima kasih luar biasa untuk penjelasannya Pak Peter. Saya hari ini berbahagia sekali Pak Peter karena saya baru naik peringkat, jadi saya benar-benar senang. Mantap. Congratulations. Mantap. Terima kasih. Ya, teman-teman seperjuangan. Kalau saya bilang
Saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Bernadetta. Saya pernah menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Kurang lebih 8 tahun saya menjadi kepala sekolah di situ. Saya bicara dulu kenapa saya kok tertarik untuk berada di tren. Akhir tahun kemarin, pas pergantian tahun, saya ikut sebuah seminar di Jogja. Kenapa saya senang sekali ikut seminar tentang pengembangan diri dan bagaimana cara mencari bebas finansial ya. Saya ikut seminar di Jogja, salah satu yang disampaikan saat itu adalah kalau ada peluang di depan mata, ambil aja. Pertimbangannya cukup, kamu lihat dulu. Yang pertama, profitnya kurang lebih 75%, loss-nya 25%. Jangan mikir bahwa peluang yang ada tuh bakal 100% baik, nggak ada. Jadi kurang lebih 75% profit, ambil peluangnya. Bisnis apa saja. Terus yang kedua, ketika ditanya beliau itu suksesnya dari mana ya, pembicara itu adalah orang sukses juga di Amerika. Beliau mengatakan saya sukses pertama dari MLM. Banyak sekali yang penasaran waktu itu MLM yang sehat itu kayak apa ya Pak? Dia mengatakan yang pertama lihat legalitasnya, yang kedua barang yang di MLM-kan itu apa? Paling enggak 75% orang menggunakan barang itu jalan. Nah, ketika saya ditawarin di bulan Februari bahwa ini ada peluang MLM dan dalam rangkaian doa saya ambil. Saya nggak pakai mikir. Saat itu memang saya nggak ada uang. Saya jujur, saya nggak ada uang. Tapi saya ingat kembali mentor saya mengatakan begini, kalau kamu ada peluang, jangan mikir teknis. Jangan mikir teknis. Layakan dirimu, maka semua kesempatan akan datang. Jadi kalau ada peluang, ambil. Nggak usah mikir teknis. Jadi memang saat itu saya ditawarin, saat pertama kali saya ikut Zoom, saya hanya tanya kepada Pak Ketut waktu itu, saya bilang, Pak, yang kayak begini nih Zoom akan terus atau hanya waktu COVID? Pak Ketut mengatakan, Ibu maunya apa? Ya maunya ya Zoom terus lah Pak, karena saya merasa bahwa ini luar biasa ya. Jadi hanya Zoom, ajak orang, terus dia tertarik, terus bisnisku jalan. Wah, keren sekali. Jadi saya ikut Zoom 1 kali aja tanpa ngerti modem ini bagus apa enggak, saya juga nggak tahu. Saya pikir, ada Pak Ketut di situ kan. Orang masa dipercaya Pak Jokowi untuk tol langit, masa sih nggak ngerti ini bagus. Sudah saya pokoknya percaya aja ini bagus. Terus skema bisnisnya saya nggak ngerti istilah waktu itu residual apa, pokoknya saya nggak paham. Saya tahu aja yang penting ada keuntungannya. Ya udah, saya langsung putuskan saya ambil tanpa uang. Saya hanya minta pada pengundang saya, Bu Katarina, saya bilang, tunggu, saya pasti, dan 1 minggu saya bergabung. Ketika saya bergabung, ternyata 2 pekan kemudian, semuanya sudah kembali. Saya bilang, wah ini bisnis gampang sekali. Ternyata sangat mudah gitu loh. Jadi kita nggak usah repot-repot keluar rumah, nggak usah repot-repot harus sewa stand. Saya punya stand pakaian itu per 2 tahun saya harus sewa 25 juta. Ini hanya 7 juta. Saya sudah punya stand umur hidup dan cara kerjakannya gampang. Jadi saya juga nggak usah cari teknis-teknisnya kayak gimana, harus gimana, karena semua teknis juga sudah disiapkan perusahaan gitu loh. Jadi saya, ini mah tinggal jalanin aja sampai sudah jalan gitu loh. Cara-caranya sudah. Sehingga ada teman-teman saya yang coba dengan cara lain, masukkan bed segala macam, tapi saya lihat nggak sukses. Saya ini karena pokoknya model saya ini yang penting jalan dulu. Saya yakin saya jalan, saya percaya saya jalan. Ya udah saya ikuti aja tahap-tahap yang dijelaskan oleh perusahaan. Intinya saya undang masuk ke Zoom. Kalau nggak bergabung, ikhlaskan, lepas jubah. Pokoknya saya begitu, saya undang lagi. Saya cuma kepengen kalau diri saya ini bisa jadi berkat bagi orang, kenapa tidak? Paling satu tinggal saya lepas jubah saya lah. Ketika ditolak jangan baper. Saya sih cuma begitu. Jadi sudah banyak sekali orang nolak, mungkin mau 1000 yang nolak saya. Tapi saya tuh orangnya ikhlaskan. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah melangkah, menurut saya kalau saya sudah melangkah, saya putuskan, saya ambil tanggung jawab dengan cara mentor saya mengatakan, bakar pabrik alasanmu. Apapun bakar pabrik alasan, jalan terus fokus pada mimpimu. Jadi ya sudah, saya ikuti langkah-langkah itu bahwa menjadi bos saya adalah mimpi saya. Ya udah saya jalanin aja terus. Sehingga setiap kali kalau Zoom ada, hampir 100% saya hadir. Mengapa? Saya merasa ini perusahaan saya gitu loh. Saya merasa ini perusahaan saya. Saya nggak bisa lagi meletakkan tanggung jawab saya ke orang lain. Apalagi kalau saya sempat rekrut dan sempat minta teman berjoin di sini, berarti saya tanggung jawab penuh.
Saya nggak bisa lagi biarkan mereka misalnya segini, oh nggak ada orang kok yang saya undang, ya udah saya tinggal tidur, nggak bisa. Karena saya harus dampingi orang-orang yang sudah saya undang juga dan sudah bermitra dan percaya sama saya gitu loh. Jadi saya nggak mau tinggalkan, saya tetap berada di sini. Berikutnya, saya percaya pada energi. Jadi kalau kita berada di perusahaan, menurut saya ini perusahaan saya, dan saya hadir di sini, energinya itu akan ada di perusahaan ini. Jadi apapun kebaikan akan muncul bersamaan dengan energi kehadiran saya. Apalagi saya selalu berprinsip dari mentor saya mengatakan 5 orang yang ada di sekitar Anda sangat berpengaruh dalam hidup Anda. Sehingga saya bersyukur berada di komunitas ini yang luar biasa dengan energi baik. Itu benar-benar di luar dugaan dan mimpi saya. Kalau tuh saya dapat peringkat, Pak Peter, benar-benar saya nggak paham. Saya nggak terlalu kena gini, saya nggak kejar peringkat. Saya selalu doa gini, peringkat yang akan kejar saya. Saya nggak kejar uang, saya mikir uang yang akan kejar saya. Saya harus bangun tim. Sehingga tiap hari itu ketika Pak Ketut, kadang Pak Freddy, kadang Dr. Sam, selalu ingatkan, Bu Deta tinggal 1 lagi mau naik peringkat, mau peringkat. Saya tenang sekali. Saya nggak mau buru-buru. Saya hanya fokus bagaimana memotivasi tim saya. Dan saya selalu ingatkan, ayo masuk Zoom lagi, masuk Zoom lagi, masuk Zoom lagi, ini perusahaan besar dan bagus. Sehingga memang kerja saya, Pak Peter, benar-benar hanya ikuti aturan main aja. Masuk Zoom, undang orang masuk ke Zoom, dan saya selalu menomorduakan diri saya. Kayak kemarin, sepanjang hari saya berusaha motivasi teman-teman tim saya, kan ada banyak keluhan kadang ini, itu gimana caranya, saya terus bimbing, saya terus kuatkan. Baru 1 jam sebelum Zoom malam, saya baru punya ada waktu untuk mengundang. Saya terus diberi, kok ada teman ya, saya undang yang dari Malang, dan ternyata Tuhan memberi berkat, beliau mau join. Jadi buat saya nggak pernah takut itu pada langkah yang sudah saya mulai ya. Karena saya juga nggak mau meletakkan tanggung jawab saya dipikul oleh orang lain. Ketika saya tetapkan ini adalah perusahaan besar saya yang bisa memberikan saya finansial yang luar biasa, saya ambil tanggung jawab itu. Saya selalu berpikir begini, seperti bayi telur. Kan dia dari dalam itu kan yang harus melabrak si cangkang telurnya sendiri. Nggak bisa lah, orang di luar tuh paling bisa ngatur suhu dan segala macam. Kalau orang luar sampai memecahkan si cangkang telur ini, maka dia akan muncul menjadi bayi ayam yang lemah. Makanya kenapa? Ya kita harus masing-masing kuat gitu loh. Kalau sudah melangkah mau berbisnis di sini, ambil tanggung jawab sendiri-sendiri. Ambil tanggung jawab. Orang-orang luar hanya menjadi tempat kita untuk diskusi, untuk minta dikuatkan, tidak meletakkan tanggung jawab kita ke orang lain. Ketiga, ketika melihat, oh Bu Deta sudah peringkat, nggak usah khawatir. Semua, Pak Peter, Pak Freddy, Pak Ketut, juga mulai dari tangga pertama. Kebetulan aja kami naik tangga duluan. Jadi jangan mikir, pengen sekali langsung ke tangga atas. Malah nggak naik-naik nanti. Jadi mulai aja dari tangga pertama. Itu sudah secara alamiah mulai tangga 1, maka Anda akan sampai puncak. Asal lakukan dengan proses yang benar. Ingat kembali bahwa semua hasil nggak akan mengkhianati proses. Tuhan itu loh, pasti akan kembalikan semua yang kita perjuangkan. Saya sih begitu, jadi saya sangat semangat dengan tren ini karena buat saya ini benar-benar lahan yang luar biasa karena saya melihat begitu banyak orang yang belum menemukan jalan ini dan mereka merintih-rintih di luar sana, mereka mau dapat dari mana? Kalau nggak dari kita yang sudah dibuka jalan dan kita siap untuk berbagi ke banyak orang. Saat ini orang banyak mengeluh, berkeluh kesah. Ini loh, kita sudah diberi Tuhan peluang dengan 3.000 orang pertama di tahun ini, ambil peluang, jangan tunda-tunda. Hal teknis cukup 20% kita tahu. Yang ada tambah kualitas kita, percaya pada pengundang, percaya pada pebisnis besar di sini, percaya pada pemiliknya, Pak Martin Sarter yang sudah siapkan langkah kerja, dan itu simpel banget. Nggak ada lah yang, maksudnya yang sulit banget, nggak ada. Pokoknya kita cuma undang orang masuk Zoom, undang orang masuk Zoom, undang orang masuk Zoom, bertahan, ditolak lepas jubah, bertolak lepas jubah. Hanya begitu aja sih tugas kita dengan modal yang hanya 7 juta seumur hidup. Itu aja sih Pak, kenapa saya sangat semangat di sini Pak Peter. Saya kembali ke Pak Peter. Saya lihat 5 menit soalnya. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Mantap Bu Bernadetta, luar biasa sekali. Mantap. Siap Bu Deta. Luar biasa. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu semua, tadi itu adalah Ibu Bernadetta, seorang kepala sekolah, mantan kepala sekolah yang ada di Surabaya, dan hari ini beliau naik peringkat. Ya, hari ini beliau naik peringkat
yaitu ke peringkat konsultan. Sekali lagi, congratulations Bu Bernadetta, luar biasa. Segala Bravo, kakak. Segala sesuatunya kalau kita berjalan dengan jalan yang sesuai dengan Tuhan, pasti semua akan ada jalannya. Baik. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan dan kita akan buka dengan sesi tanya jawab, ataupun mungkin di sini Bapak Ibu para mitra mau menyapa undangannya, dipersilakan kalau ada yang mau menyapa undangannya. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore Pak Niko, apa kabar Pak Niko? Baik Pak Peter. Ya, baik. Saya mau menyapa undangan saya, silakan, Ibu Neneng. Mungkin Pak Peter juga tahu Ibu Neneng. Ibu Neneng. Coba lihat. Selamat sore Ibu Neneng. Mana Ibu Neneng? Boleh dinyalakan. Ibu Neneng juga kenal Pak Peter kok. Mas, bentar. Saya belum kelihatan spotnya yang mana nih. Bentar, Bu Neneng, saya lagi cari. Ibu Neneng bisa dibuka kameranya. Masih tutup ini kamera dan mikrofonnya. Selamat sore, Bu Neneng. Sore, Bu Neneng. Belum ada, beliau belum menjawab kayaknya. Bu Neneng bertanya. Ya, silakan. Ibu Neneng bertanya, berarti tiap tahun harus isi kuota 3 juta untuk lokal ya, Pak Peter? Oke. Iya. Jadi ya, jadi kalau kalau misalkan Bapak Ibu join yang lokal saat sekarang 10 juta kan di dalamnya sudah ada 3 juta kuotanya. Nah, tahun depan Bapak Ibu hanya membayar atau membeli kuotanya saja, yaitu 3 juta. Tidak perlu membayar 10 juta lagi. Jadi hanya membayar 3 juta untuk kuota tahun depan. Ya, jadi kuota ini berlaku selama 365 hari, dan kalau tahun depan kita tambah hanya 3 jutanya saja untuk lokal atau 6 juta untuk global. Demikian Pak Niko, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Neneng ya pertanyaan Bu Neneng. Terima kasih ya. Pak Peter. Ibu Neneng ini rep agent Korea Bu Neneng, Pak Peter. Oh, oke, paham. Ya, tahu. Selamat sore Pak Peter. Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Niko, terima kasih. Pak John Billy, silakan Pak John Billy. Ya, Pak Peter, saya ingin menyapa undangan saya Ibu Laura dan Pak Leonard. Ibu Laura dan Pak Leonard, selamat sore. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Pak Peter dan Ibu Bapak di sini yang bersedia membantu. Silakan. Ibu Laura, silakan. Ada yang mau ditanyakan Ibu Laura? Dari mana nih Pak Ibu Laura, Pak? Pak John Billy. Ibu Laura ada di Surabaya, dan okay. Hadir juga Pak Leonard. Pak Leonard dan Ibu Laura. Silakan Pak Leonard atau Ibu Laura, silakan ada yang mau ditanyakan. Kami berikan kesempatan untuk seandainya ada yang kurang jelas, mau ditanyakan silakan. Ibu Laura, Pak Leonard. Kayaknya belum membuka mikrofon ataupun videonya nih Pak John Billy. Oh ya, baik Pak, silakan ke Bapak Ibu yang lain Pak. Terima kasih baik. Pak. Terima kasih. Saya mau menyapa undangan saya Pak. Pak Nugroho, silakan. Selamat sore Pak Nugroho, silakan mau menyapanya Pak. Ya, undangan saya Ibu Antonia Puspawarti, ini teman saya dulu. Mana? Bu Puspa. Bu Puspa, oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan. Bu Puspa sudah halo-halo itu. Selamat sore, silakan. Selamat sore Pak Peter, selamat sore Nugroho. Terima kasih undangannya untuk join sore hari ini. Iya. Bu Puspa di mana nih Bu? Kalau boleh tahu Bu? Ada yang mau ditanyakan. Saya di Bekasi Pak. Oh di Bekasi, ya. Bekasi, Ibu tadi ikut pemaparan tadi dari awal ya Bu ya? Ya. Kira-kira gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Mungkin sementara menjadi pendengar dulu ini, tadi masih agak ini ya, untuk yang selanjutnya berarti tadi 10 juta, kemudian 3 juta, terus tahun selanjutnya cukup memberi itunya 3 juta lagi begitu ya Pak? Betul. Mungkin betul. saya nanti... Jadi 10 juta itu kan 3 juta kuotanya, 7 juta itu adalah kecanggihan alatnya dan juga franchise-nya, istilah kemitraannya. Ya, dan nanti tahun depannya Bapak Ibu Puspa hanya menambah atau mengisi kuotanya yaitu dengan 3 juta, bukan 10 juta. Kalau misalnya di rumah sudah ada nih Pak, kemudian ingin beralih ke situ, apakah itu harus dimatikan dulu baru kemudian beralih ke internet ini atau bagaimana Pak? Atau bisa dua-duanya masih berfungsi dalam waktu yang sama? Oke, saya sedikit kasih gambaran ya Bu ya.
saya awalnya adalah menggunakan 2 handphone dengan 3 kartu, Bapak Ibu ya, Bu Puspa ya, 2 handphone 3 kartu. Ya, setiap kartu itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150. Kali 3 udah kurang lebih sekitar 300.000 sampai 400 ribuan per bulan ya Bapak Ibu semua. Kemudian Bu Puspa, setelah saya mengikuti presentasi, kemudian saya tahu hitung-hitungannya, yaitu pulsanya 3 juta kalau dibagi 12 bulan, artinya per bulan 250 dengan all operator. Bapak Bu Puspa mungkin tidak percaya, dari 3 kartu, 2 saya sudah matikan paket datanya. Ya, 2 kartu saya sudah matikan paket datanya. Kenapa? Karena saya pindahkan biaya pulsa saya pindahkan kepada ke tren di modem tren ini. Ya, jadi karena saya melihat bahwa dengan 250 saya bisa mendapatkan all operator di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan Ibu mengenai kalau soal di rumah, tergantung kondisi masing-masing di rumah. Saya alami sendiri dengan kondisi di rumah, saya memakai yang pakai kabel fibernya itu ada di rumah, yaitu satu provider. Setiap jam 6 malam itu sudah pasti nge-lag. Ya, pasti muter-muter. Mau nonton apa pasti muter-muter. Nah, saya pakai alat ini, saya pakai modem. Karena jam 6 malam itu pasti karena rame dan istri saya, anak saya pengen nonton TV yang Android segala macam, kita pakai alat ini, modem ini, dan justru dengan alat ini bisa mengatasi masalah yang saya hadapi dengan yang namanya IndiHome di rumah. Ya, sehingga sekarang saya sudah turunkan kecepatannya, Bapak Ibu ya. Bukan saya anti, tidak. Ya, tetap saya masih ada, tapi saya sudah turunkan. Jadi artinya saya sudah mulai mengurangi kos pengeluaran saya pindahkan ke modem ini, Bu. Jadi ini sekali lagi tergantung di rumah Ibu Puspa sendiri, tapi memang yang disarankan adalah sebagai mobile. Karena apa? Supaya kita bisa merasakan kecanggihan daripada alat ini, yaitu auto switch-nya. Ya, auto switch-nya. Jadi itu sedikit testimoni dari saya pribadi yang saya sudah alami dan sedikit saya sharing pada Ibu Puspa. Begitu, Bu. Pak Peter. Izin, Pak Peter. Ya. Pak Peter. Izin. Ya. Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Mohon maaf ya, Pak Jimmy. Pak Dodi. Pak Peter, mohon maaf. Terima kasih Pak Peter. Saya izin mau menyapa dulu. Ini undangan saya dari itu Pak Fitra Jaya dan Pak Hemi nih, Pak. Pak Fitra Jaya dan Pak Hemi, silakan. Mungkin ada diundang oleh Pak Dodi, Pak Fitra Jaya dan Pak Hemi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang kurang jelas, silakan Pak Fitra Hemi. Silakan. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Pak Fitra Jaya, silakan. Selamat sore Pak Fitra Jaya. Pak Fitra. Ya. Di mana nih posisi dengan seragamnya nih luar biasa nih, pakai putih-putih begini Pak. Di mana nih Pak? Mohon izin, saya masih silakan. di kantor Pak. Kebetulan saya berdomisili di Sulawesi Tengah. Ya. Di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Tojo Una-Una. Ya. Yang lumayan terisolasi terkait masalah sistem yang tadi Bapak jelasin tadi. Baik. Alhamdulillah ini saya anggap suatu peluang buat saya. Betul. Insya Allah nantinya saya akan juga mengikuti jejak-jejak senior-senior yang sudah lebih dulu mengikuti produk-produk ini. Ya. Produk ini sangat-sangat bagus. Ya. Di samping itu saya juga orangnya sering mobile sana kemari gitu ya. Ya. Terutama saya rasakan pada saat saya tugas di Papua, di sana sangat-sangat butuh alat seperti ini. Mudah-mudahan ada rekan-rekan di Papua sana yang mengikuti kegiatan ini supaya bisa dipromosikan lagi buat rekan-rekan kita di sana, saudara kita yang ada di sana gitu. Ya, sejenak saya menyimak penjelasan dari Pak Peter tadi. Ya. Saya sangat-sangat berkeinginan untuk memilikinya dan juga mungkin nanti apabila ada peluang-peluang kesempatan saya bisa menjalankan produk ini, ya saya akan jalankan. Ini produk sangat-sangat wah buat saya gitu ya. Ya. Terima kasih banyak Pak daerah. Terima kasih Pak. Daerah Sulawesi, daerah-daerah lainnya itu banyak sekali justru yang memang mereka mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan. Begitu mereka join dan menggunakan alat ini, itu udah sangat cepat sekali dalam arti justru
Bapak Pak Fitra daerah sana kalau bisa menjadi pelopornya sehingga waduh rekan-rekan Bapak bisa langsung menggunakan ini semua gitu Pak. Dan saya yakin Pak, ini selama di daerah Bapak atau dimanapun juga yang penting ada BTS karena alat ini menangkap sinyal BTS ya itu sudah pasti akan terjangkau ya. Jadi sudah pasti dan nggak perlu ragu lagi Pak. Jadi untuk lebih yakinnya langsung hubungi Pak Dodi, langsung ditanya ya. Untuk Pak Dodi bisa langsung ditanya, segera bisa join dan bergabung bersama kita. Ada lagi Pak Fitra? Kita lanjutkan lagi. Pak Peter. Oke. Di chat ada pertanyaan Pak Peter. Ya, saya bacakan di chat dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya bacakan chatnya dulu sebentar. Di sini ada pertanyaan, saya mendengar Telkomsel sedang dalam proses menuju generasi 5G, 5G. Apakah modem tren 4G ini tetap bisa digunakan? Apakah ada Pak Ketut di sini? Karena beliau yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Beliau Pak Ketut ini termasuk orang yang sangat kompeten untuk mungkin bisa membantu menjawab mengenai ini. Pak Ketut bisa bantu saya, Pak Ketut? Rupanya beliau sedang offline, ada meeting offline kali. Mungkin Pak Niko. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya coba bantu ya karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat favorit ya. Hampir setiap hari ditanyakan ya Bapak Ibu semua. Ya. Dokter saya mana dokter saya di sini? Nggak ada juga ya. Oke, Bapak Ibu semua. Terkadang kita mendengarkan dia punya bagaimana kalau misalnya 5G ini terjadi. Ya. Ada Pak Ketut. Ada Pak Ketut tadi nggak jawab saya panggil. Ada Pak Ketut? Pak Ketut? Mana Pak Ketut? Ada sih Pak Ketut, cuman tidak menyalakan mikrofonnya, mungkin sedang sibuk. Oke, silakan saya mungkin Pak Niko ya, karena Pak Niko, ya. Ini pertanyaannya memang sering ditanyakan setiap hari pasti ditanyakan. Ya. Jadi Bapak semua, ini sangat lumrah kalau kita mendengar dia punya 5G ini. Tapi kalau kita paham sebetulnya 5G dan 4G inilah kita bicara masalah frekuensi sebetulnya ya. Dan juga kita bicara bahwa proses perpindahan dari 4G ke 5G itu pasti membutuhkan waktu yang bukan langsung saja. Betul, sudah diumumkan oleh pemerintah pemenangnya adalah Telkomsel untuk dia punya proses ataupun dia punya 5G. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sama seperti perpindahan 3G ke 4G itu pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Dan kami sudah bahas setiap malam, terutama dengan Pak Ketut juga, beliau sangat berkompeten dan beliau menerangkan bahwa untuk perpindahan tersebut membutuhkan dia punya infrastruktur yang mungkin tidak mudah dan tidak langsung merta-merta, mungkin butuh waktu 3 sampai 5 tahun lagi. Nah, pertanyaannya adalah dalam waktu 3 sampai 5 tahun lagi, apakah kemudian kita masih bisa menjalankan dia punya bisnis tren ini? Tentunya kalau kita jalankan dengan pola yang benar, tentunya dalam waktu 4-5 tahun lagi, kita pasti sudah mendapatkan hasil. Pertanyaannya, apakah memang pada saat nanti betul-betul berpindah, dia betul-betul 5G sudah diterapkan, yang sekarang kalau kita lihat penyebaran 5G di Indonesia, baru percobaannya baru hanya di kota dia punya Jakarta dan Bandung saja, berdua ini. Sama kita lihat penyebaran Indonesia ini kan sangat-sangat masif dan besar dia punya, sangat luas. Tentunya kan nggak semudah begitu saja. Nah, apakah kalau sudah ada 5G, kalaupun sudah betul-betul dia punya 5G ada, 4G-nya akan dimatikan? Tentunya tidak, Bapak semua. Ya, kalaupun nanti misalnya 5 tahun lagi 5G betul-betul dilaksanakan, pertanyaannya apakah 4G dibutuhkan? Tidak. Artinya tren kita ini masih bisa berjalan. Nah, tapi kemudian kalaupun kemudian dibalikan, bagaimana kemudian kalau tren kemudian mengeluarkan 1 unit lagi modem yang memang untuk 5G? Tentunya jikalau kita sudah menjalankan 4-5 tahun lagi, kita pasti tidak keberatan untuk membeli dia punya modem yang untuk 5G. Kita 5G. Bicara begitu. Ya, kenapa? Karena banyak di antara kita mitra yang mungkin baru menjalankan 1-2 bulan sudah kembali modal, bahkan dia punya berlebih dia punya. Ya, mungkin itu agak bisa menjawab ya, Pak Peter ya. Jadi sekali lagi perpindahan 4G ke 5G ini tidak seperti besok pindah semua ya. Tapi tidak seperti begitu. Butuh waktu yang banyak, butuh dia punya biaya yang banyak dari mungkin provider yang ada sekarang ini. Ya. Ada pertanyaan lagi, jangkauan signal bagaimana Pak Peter dari Ibu Neneng? Jangkauan signal itu tergantung dari, saya coba menjawab ya. Jangkauan signal itu adalah tergantung daripada BTS yang ada.
Jadi setiap BTS itu beda-beda. Ada yang 20 km, 50 km, 60 km. Jadi jangkauan sinyal dari modem kita terhadap BTS itu tergantung daripada tiap-tiap BTS yang ada. Tetapi jangkauan sinyal dari modem ke handphone kita, kalaupun dengan kondisi lapangan terbuka, itu bisa sekitar 20-30 meter. Ya, 20-30 meter, bahkan ada testimoni orang yang mempunyai ruko sampai di lantai 3, ya, itu dari modemnya diletakkan di lantai 1 sampai di lantai 3 masih bisa. Selama tidak terlalu banyak sekat-sekatnya, otomatis pasti akan lebih bagus. Makin banyak sekat tentunya pasti agak sedikit terganggu. Tetapi kalau modem, antara modem ke handphone itu sekitar 30 meter, bahkan kemarin ada yang melakukan tes bisa sampai 50 meter. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Niko pertanyaan Bu Neneng tadi ya. Satu lagi nih pertanyaan Bu Neneng. Ya. Barusan di info modem ini disarankan untuk mobile instead of digunakan dalam rumah. Iya. Gimana? Ya. Jadi gini, untuk merasakan kecanggihan daripada alat ini yang auto switch, yaitu memang disarankan itu dipakai untuk mobile. Ya, sehingga kita bisa merasakan perpindahan auto switch dari satu provider ke provider yang lain. Kalau ditaruh di rumah, otomatis dia akan manteng ataupun hanya menerima dari satu BTS saja. Kecanggihannya kita tidak rasakan. Bisa sih bisa, tetapi sangat tidak, kurang begitu disarankan. Kenapa? Karena otomatis itu kan baterai kalau di rumah itu biasanya kita selalu colok terus. Nah, kalau colok terus terhadap modem ini takut mempengaruhi kekuatan daripada baterai ini. Sehingga kalau mau ditaruh sebagai di rumah bisa saja, tetapi sekali lagi tidak merasakan kecanggihan daripada auto switch-nya daripada modem ini. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Neneng ya. Saya tambahkan sedikit Pak Peter ya. Jadi Bapak Ibu semua, modem tren ini memang kita sarankan untuk teman-teman yang mobile dulu ya. Tapi bukan berarti, sekali lagi bukan berarti tidak bisa digunakan di rumah, tapi kita peruntukannya bukan untuk menggantikan dia punya Wi-Fi yang di rumah seperti menggantikan IndiHome, menggantikan MyRepublik dan sebagainya. Walaupun secara fungsi bisa digunakan di rumah. Dan kalaupun nanti di rumah memang dirasa satu provider kurang, kita masih bisa secara manual untuk cari tempat yang lain. Tapi peruntukannya bukan untuk di rumah sebetulnya, tapi untuk dia punya yang mobile karena dia punya fitur auto switch. Sekali lagi, jadi bukan berarti nggak bisa digunakan di rumah, tapi peruntukannya lebih baik untuk yang mobile. Mungkin begitu Pak Peter ya. Betul. Terima kasih Pak Niko. Baik, sebelum kita lanjutkan di sini, saya ada satu lihat pertanyaan lagi, Pak Rahman PKU. Pak Peter, mohon bisa di-share materi yang tadi dijelaskan. Mohon maaf, Pak Rahman, itu undangan siapa? Boleh tahu, Pak Rahman? Karena ada 2 pertanyaan dari Pak Rahman. Pak Rahman masih ada di sini? Pak Rahman PKU? Saya rasa mungkin sudah tidak ada. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya, sedikit saya mau menyapa ini undangan saya yang memang tadi pagi sudah join. Ya, saudara saya Pak Yosef Kebu dari IMIRI sudah memberikan data dan sudah mentransfer dan sebentar lagi saya akan posting. Jadi buat Pak Yosef, welcome. Selamat datang di champion tim kita pada sore hari ini dan nanti kita akan sama-sama sukses bersama. Pak Yosef Kebu dari IMIRI. Sukses. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya tadi Pak Jimmy tadi mau nyapa undangannya Pak Jimmy. Tadi saya sempat lihat. Iya, silakan Pak Jimmy. Selamat sore Pak Jimmy. Pak Dodi, mungkin bisa disapa Pak Hemi, Pak. Pak Dodi. Pak Dodi Dharma. Baik Pak Peter, saya sapa dulu nih. Ini senior saya nih, kalau mitra nih, Pak Hemi. Silakan Pak Hemi. Pak Hemi, silakan. Silakan Pak Hemi, ada yang mau ditanyakan Pak Hemi? Pak Hemi, ya Pak Hemi kebetulan tadi dari kampus tuh Pak, beliaunya seorang dosen di Sekolah Penerbangan Indonesia Pak. Oke. Belum nyambung lagi di jalan kalau. Ya, mungkin saya mau sapa Pak Fitra Jaya sudah clear Pak. Pak Fitra, mudah-mudahan langsung tuh Pak, langsung menjadi mitra tuh. Yes, clear. Ya. Clear ya. Clear ya Pak ya. Nah, kalau udah clear Pak Fitra, ya. Pak Fitra kalau udah clear, Pak Fitra. Ya, Pak. Salam, sukses.
global atau lokal Pak Fitra? Iya, Pak Fitra mau global atau lokal nih Pak? Ya insya Allah kita coba dulu yang lokal dulu lah Pak. Lokal. Merah atau kuning Pak? Ya insya Allah lah kita dalam bulan ini juga Pak. Kita harus mulai. Ya. Jangan buang kesempatan. Iya benar Pak. Ya. Siap. Soalnya di daerahnya Pak Fitra komunikasinya butuh tuh Pak, gitu kan. Sangat Iya, butuh. karena kepulauan sih banyak itu. Daerah-daerah pulau itu yang perlu itu. Iya Pak. Baik. Itu nanti anak buahnya Pak Fitra itu satu-satu dikasih tuh Pak, makanya kan. Ya, terima kasih Pak Peter. Sementara itu Pak Peter, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi, Pak Jimmy, terima kasih. Ada yang lainnya mau menyapa atau mau Chat ada lagi Pak Peter. Saya mau sapa kakak saya Pak Peter. Silakan Bu Friska. Itu kakak saya, kakak sepupu, Ibu Linda Butar-Butar. Silakan Ibu Linda. Ibu Linda Butar-Butar. Iya, ada yang ditanyakan kakak. Silakan ya. Kakak Linda, ada yang mau ditanyakan Kakak Linda. Itu, ini sepupu Kak. Ade Friska bertanya. Iya, mari menyapa, bertanya. Ada yang tidak jelas, silakan Kakak. Kalau di ND bilang Kakak Enda, kalau di sini Kakak Linda. Silakan Kakak Linda. Bu Linda, silakan. Ada yang mau ditanya Kakak, apa sudah jelas? Kayaknya belum kebuka deh mikrofonnya. Iya. Iya. Pak Peter di chat ada pertanyaan? Ya, baik. Ini saya baca dulu yang di chat ya. Ada tadi ini, tapi saya rasa mungkin Pak Rahman sudah nggak ada ini. Apakah kuota 3 juta bisa dijual ke teman? Ini saya nggak ngerti nih pertanyaannya dari Pak Rahman. Kalau beliau masih ada bisa chat ke saya ya Pak ya. Saya lanjutkan ke berikutnya. Gimana biar cepat lebih dari provider ya? Karena koneksinya melalui provider, sehingga ini maksudnya apa nih Ibu Yeni ya? Tolong diperjelas atau mau buka mikrofonnya silakan Bu. Pertanyaannya saya kurang begitu jelas. Ibu Yeni. Berikutnya ini ada Ibu Indri. Minta tolong teman saya disapa, namanya Pak Yuvenus Sera. Pak Yuvenus Sera ada di sini, Pak Yuvenus Sera? Oh, ada di sini nih, cuman mikrofon belum buka. Pak Yuvenus Sera. Iya, ada Pak. Selamat sore, Pak Yuvenus Sera. Dari mana? Ini di mana nih, Pak Yuvenus? Saya dari Flores, cuma tinggalnya di Cinere. Oh, di Cinere. Oke. Ada yang mau ditanya, Pak Sera? Nama saya Juvencius, bukan Yunel itu ya. Oh, Juvencius, maaf ya. Ya, tadi yang mau saya tanyakan sudah ditanyakan teman-teman tadi, sudah jangkauan tentang jangkauan berapa itu sudah ditanyakan teman-teman tadi. Oke. Jadi itu sebenarnya sudah ada pertanyaan tapi sudah dijawab tadi. Oke. Ya, berarti produknya udah mantap dong buat Pak Juvencius ya? Ya lagi dalam perundingan dengan dalam perundingan. Baik Pak. Iya, jangan terlalu lama Pak rundingnya Pak ya. Oke, terima kasih. Stay tune terus. Biasanya kalau tidak bertanya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kita muncul di kepala kita, jadi kita bisa dengarkan dulu pertanyaan dari yang lainnya. Tapi Pak, yang mau ingin tanya, ini acara ini setiap hari diadakan, setiap hari jamnya sama atau bagaimana? Setiap hari jam 3 dan jam 8 malam, kecuali hari Selasa. Selasa malam itu hanya untuk yang sudah join dan sudah associate ya. Itu kita bertemu dengan CEO kita Pak Martin Carter itu tiap hari Selasa malam. Tetapi di luar daripada itu jam 3 sore dan jam 8 malam itu ada terus. Jadi Bapak Juvencius bisa kalau sudah join secepatnya join dan bisa mengundang teman-temannya udah gampang ingatnya jam 3 atau jam 8 untuk mengundangnya. Gitu. Ya, menjawab ya Pak Juvencius ya. Ya. Baik. Ya. Selamat siang Bu Indri, selamat siang. Ya, Indri. Stay tune nih. Iya, Pak Sera, makasih. Iya. Pak Ketut udah stay tune, Pak Peter. Siap. Oke, Pak Ketut mungkin bisa ditambahkan tadi ada yang bertanya tentang kalau sampai pindah dengan adanya 5G ke depannya. Jadi di sini Bapak Ibu yang lainnya bisa mendengarkan langsung dari pakarnya, yaitu Pak Ketut tentang perubahan dari pertanyaan kalau berubah menjadi 5G, apakah mubasir nggak alat ini bagaimana? Silakan Pak Ketut. Oke, pakar atau akar nih Pak?
Oke, thank you Pak Peter, Bu Bernadetta, luar biasa. Saya tadi malam chatting-chattingan sama Bu Bernadetta ini. Mantap. Gemes lihat cycle-nya Bu Berna ya. Oke, terima kasih Pak Ketut. Teman-teman, jadi jujur banyak sekali pertanyaan tentang 5G itu gimana gitu ya. Jadi sini Bapak Ibu, 4G dan 5G itu bicara apa sih Bapak Ibu? Bicara kecepatan dari koneksi dari internet gitu ya. Nah hari ini Bapak Ibu, apakah sudah happy dengan 4G? Pasti happy, bener nggak? Padahal 4G belum rata di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Masih jauh banget. Kenapa belum rata? Karena kalau kita membangun 4G ini Bapak Ibu, itu membutuhkan dana yang sangat-sangat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 5G baru kemarin Bapak Ibu diputuskan lelang frekuensinya. Ya, pemenangnya ada 3 operator dan ini pun masih banyak tanda tanya Bapak Ibu. Karena ada beberapa operator yang tidak menang lelang. Jadi ada unsur politik di situ. Ketiga, Bapak Ibu, kalaupun 5G itu digelar, pasti membutuhkan waktu 2-5 tahun ke depan. Percaya sama saya, Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat ke belakang. Dari 3G ke 4G itu butuh waktu berapa tahun, Bapak Ibu? 2014 sudah mulai digelar di Indonesia, hari ini 2021 belum rata seluruh Indonesia. Ya. Jangan salah, 4G-nya pun hari ini belum full speed yang dibuka, Bapak Ibu. Betul apa betul? Betul. Nah, tuh. Nah, artinya apa, Bu? Kalaupun 5G nanti digelar oleh operator seluler, berarti butuh waktu 2-5 tahun ke depan. Dan percaya sama saya, 4G-nya pun tidak akan dimatikan. Betul? Ya. Kalau 4G-nya dimatikan, maka semua masyarakat harus ganti handphone. Ya. Saya tanya, apakah handphone Bapak Ibu sudah 5G? Belum. Ya. Belum ya? Kalau belum 5G, berarti Bapak Ibu harus beli handphone lagi. Ya. Pertanyaan saya sederhana saja. Anda lebih baik nanti ganti handphonenya atau ganti modemnya saja? Karena modem ini nanti pasti akan keluar, Bapak Ibu. Namanya bisnis teknologi pasti akan terus mengikuti zaman. Nggak mungkin kita akan berhenti di 4G. Pasti 5G. Wah beli lagi dong Pak. Oke. Sekarang kalau Anda tidak menggunakan tren, Anda beli lagi nggak handphonenya 5G itu? Pasti beli kan? Nah kalau saya lebih baik saya beli modemnya aja. Tapi saya punya bisnisnya. Tapi kalau saya ganti handphonenya ke 5G, ya saya hanya sebagai end user. Anda tidak bisa mendapatkan apapun. Dan kalaupun Bapak Ibu tidak bergabung ke tren, ya Bapak Ibu akan tetap keluarkan kuota itu. Nah, yang menarik adalah 2-5 tahun ini berapa jalur distribusi Bapak Ibu. Jadi saran saya Bapak Ibu, jangan berpikir sebagai end user. Pebisnis itu hanya 20% bicara tentang teknologi dan produknya. Tapi pebisnis fokus kepada mana? Jalur distribusinya. Saya Bapak Ibu, 1 bulan pertama ngutak-ngutak tentang ini. Wah siapa yang orang cocok dengan ini? Oh orang ini butuh modem. Hari ini Ibu, saya itu tidak berpikir itu. Hari ini saya berpikir di mana semua distributor saya ini memiliki mindset yang tepat, memiliki knowledge yang tepat, pengetahuan yang tepat, memiliki handling objection yang tepat. Dan saya bersyukur orang mulai paham dengan namanya Zoom. Sehingga dengan Zoom saja kita membangun bisnis low cost. Itu kata Bu Bernadetta. Dan faktanya memang iya. Lihat Pak Peter New sekarang pakai jas, tapi di bawah pakai celana pendek itu. Artinya apa? Gampang banget ngebangun bisnis ini. Kita loh nggak perlu keluarin apa-apa. 1. Kedua, Anda juga pasti pakai kuota. Kalau orang nggak ngeh dengan tren, Bapak Ibu dorong aja ke Zoom. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah terbukti banyak orang yang sudah mulai balik modal hanya dari Zoom. Tidak perlu ke kafe, tidak perlu kemana-mana. Bisa disambi. Orang kerja kantoran juga bisa nyambi. Orang punya bisnis A, bisnis B juga bisa nyambi ngerjain ini. Kenapa? Karena semua orang butuh internet, butuh kuota. Jadi jangan berpikir sederhana, wah nanti kalau 5G ganti dong. Cek aja handphone Bapak Ibu udah 5G belum. Kalau belum Bapak Ibu juga akan ganti. Saran saya daripada ganti ke sana, dari sekarang Bu siapkan jalur distribusi bisnisnya. Ya, gitu sih Pak Peter, semoga bermanfaat. Baik. Terima kasih, luar biasa penjelasannya. Jadi
tadi yang bertanya tentang perpindahan ke 5G, saya rasa ini sangat-sangat jelas sekali informasi tambahan dari Pak Ketut ya. Beliau seorang yang bergerak di belakang urusan dengan BTS, kemudian tol langit, dan dipercaya oleh Pak Jokowi untuk urusan dengan yang namanya tol langit. Jadi sangat kompeten sekali untuk menjawab tadi pertanyaan tadi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini saya bacakan dahulu pertanyaan. Pak Peter, kalau kita sudah pakai modem trend, berarti kita tidak perlu beli paket data internet buat HP kita. Itu yang saya sudah lakukan. Tadi saya sudah jelaskan ya. Semoga Pak Zulkarnain menjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan dari sini. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau bertanya langsung, silakan, atau mau menyapa rekan-rekannya, silakan, atau undangannya. Ibu Agustin, silakan. Selamat Peter, sore, Ibu Agustin. Saya mau menyapa undangannya Ibu Irawati, yaitu Ibu Elinoma dengan Ibu Tuti Aswida. Tadi saya sempat telepon Ibu Tuti Aswida buru-buru. Beliau mungkin sedang masak, saya sedang masak juga. Ya, jadi kita buru-buru. Mungkin Ibu Eli dan Ibu Tuti ada yang mau ditanyakan. Silahkan, Bu. Ibu Eli, Ibu Tuti, selamat sore. Apa kabar? Masih ada di sini kah? Selamat sore, saya Eli. Ibu Eli, ya selamat sore Ibu Eli. Ya, boleh posisi... tanya kalau dikatakan all operators itu Pak, all operators misalnya kita telepon ke luar negeri dari Indonesia, apakah bisa? All operator untuk dipakai telepon ke luar negeri. Jadi begini Bu, ini yang berhubungan dengan yang namanya kuota internet ya. Jadi modem ini berhubungan dengan kuota internet, bukan berhubungan dengan telepon, dengan data ya, jadi bukan dengan telepon biasa ya. Kalau misalkan teman Ibu Eli berada di luar negeri menggunakan WhatsApp-nya dan Ibu menelpon mereka dengan menggunakan WhatsApp bisa. Tetapi kalau menggunakan telepon biasa, dianggap sebagai telepon biasa ke nomor telepon di luar negeri, nggak bisa Bu, bukan, karena ini adalah paket data di dalam daripada modem ini. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Eli ya. Karena kalau WhatsApp itu kan kadang-kadang nggak jelas ya Pak. Ya. Nah. Jadi bisa ya Pak ya. Jadi begini mungkin Ibu Eli saya bantu jawab Pak Peter ya. Silakan. Jadi Bu Eli dalam perjalanannya saya bicara aplikasi WhatsApp, bukan saya promosi aplikasi WhatsApp. Tapi dalam perjalanannya tentunya WhatsApp hari ini Ibu Eli masih sering telepon pakai WhatsApp atau pakai nomor biasa? WhatsApp karena gratis. Ya. Jadi tanpa sadar kita hari ini sudah telepon itu menggunakan aplikasi. Ya. Jarang sekali menggunakan dia punya nomor. Kalau sudah dia punya memang berkali-kali memang belum bisa. Padahal kita telepon nih, saya telepon dengan Pak Peter dengan WhatsApp, gagal dia punya. Saya ulangi lagi dengan WhatsApp lagi, betul Pak Peter? Terus ya, dia punya. Kalau sudah menyerah baru saya terakhir baru pakai telepon biasa. Ya. Jadi pertanyaan Ibu Eli menarik, bisa nggak kita telepon dengan teman kita di luar negeri? Mereka pun mempunyai masalah yang sama. Mereka juga pakai aplikasi juga. Bisa pakai WeChat, bisa pakai dia punya WhatsApp call, bisa pakai apapun juga aplikasi. Nah, aplikasi itu butuh data. Data itu adalah internet. Jadi sebetulnya ini menunjang kita, Bu Eli. Maksudnya menunjang gimana, Pak? Karena pada dasarnya setiap hari kita pasti menggunakan data. Facebook menggunakan data, dia punya WhatsApp menggunakan data, Instagram kita menggunakan data, Twitter kita menggunakan data, semuanya pakai internet Bu Eli. Iya. Ya makanya teman-teman Ibu di luar negeri pun dia juga pasti punya kondisi yang sama seperti kita di Indonesia, mereka tuh pakai aplikasi juga. Tapi misalnya saya dengan teman-teman agent saya di China, saya pasti pakai WeChat. Ya. WeChat itu dia butuh namanya internet. Dengan WeChat kita bisa telepon, bisa menggunakan message, dia punya recording ataupun dengan chatting. Karena mereka di luar negeri udah jarang telepon pakai nomor telepon biasa, Bu. Mahal dia punya, Bu. Iya. Pasti lebih tinggi gitu. Jadi sebetulnya ini pilihan, Bu. Pasti akan digunakan namanya data. Begitu. Mungkin begitu Pak Peter, bisa membantu ya untuk Ibu Eli nih. Ya. Ibu Eli Nur ini diundang oleh siapa? Maaf. Oleh Ibu Ira. Oleh Ibu Ira. Ibu Ira. Bisa menjawab ya buat teman-teman semua ya. Menjawab ya Bu ya. Terima kasih. Ya, Ibu Ira di Sumatera. Wah, Ibu Ira ini kemarin undangannya Ibu Agustin ya, langsung ya Ibu Ira. Mantap. Ya.
Baik. Jadi menjawab ya Bu Eli ya pertanyaan tadi. Oke. Saya akan lanjutkan dulu. Di sini ada pertanyaan di chat. Maaf ya, ada pertanyaan dari Ten, Bapak atau Ibu saya kurang tahu. Tapi di sini ada tulisannya pertanyaan, kalau device rusak bagaimana Pak? Nah, kalau device rusak karena kesalahan pabrik, misalkan hang ataupun baterainya masalah ya, itu semuanya Bapak Ibu hanya membawa ke service center. Ya, service centernya itu ada di www.trendglobal.co.id, dan di situ Bapak Ibu bisa melihat di daerah rumah Bapak Ibu semua service centernya di mana, Bapak Ibu bawa ke sana, kemudian mereka melakukan pemeriksaan antara 3 sampai 7 hari, Bapak Ibu akan diganti baru. Ya, akan diganti baru kalau itu device-nya rusak karena kesalahan daripada pabrik ataupun memang dari unitnya sendiri. Tetapi kalau device-nya rusak karena kesalahan kita sendiri, makanya kita selalu menyarankan Bapak Ibu kalau join langsung ambil dengan yang namanya asuransi. Jadi kalau ada kerusakan karena kita, misalkan jatuh, kena air, kemudian pecah karena jatuh, segala macam, itu kan karena kita sendiri yang karena kita, dan Bapak Ibu itu akan tercover oleh asuransi. Sehingga sistemnya adalah Bapak Ibu langsung ada formnya untuk mengklaimnya, kemudian Bapak Ibu hanya membayar 10% dari biaya unitnya. Ya, 10% dari biaya unitnya. Jadi itu gunanya asuransi yang selalu ditawarkan oleh pengundang Bapak Ibu semua sebesar 200.000 adalah untuk mengcover hal-hal yang tidak terduga. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak atau Ibu Ten ini ya. Kemudian yang lainnya mungkin ada yang mau menyapa, karena di chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Yang lainnya mungkin ada yang mau menyapa atau bertanya, silakan. Waktu sudah habis Pak Peter. Pak Peter. Siap. Terima kasih Pak. Kita sangat beruntung sekali karena akan ada suatu sharing dari seorang yang sangat luar biasa, yaitu Pak Freddy Gumulya. Siapakah beliau? Beliau adalah top earner ya. Saya sebut top earner adalah berpenghasilan tertinggi di bisnis trend ini, padahal beliau baru menjalankan bisnis selama lebih kurang 2-3 bulan saja, dan beliau juga sudah mencapai peringkat tertinggi di bisnis trend ini. Ya, luar biasa sekali, bukan masalah 200 lebih dari 200 jutanya, tapi bagaimana beliau bisa merubah 14 juta menjadi 200 juta. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan teman semua, kita sangat beruntung karena Pak Freddy akan sedikit men-sharingkan pada siang hari ini. Pak Freddy, selamat siang. Silakan Pak Freddy, selamat siang. Senang sekali bisa gabung di sini, Pak. Selamat siang. Halo selamat siang, Pak. Semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, thank you. Salam kenal teman-teman semua. Thank you Pak Niko, thank you Pak Peter yang luar biasa sudah melakukan presentasi sangat jelas. Dan saya tadi sempat menyimak dari antusias teman-teman semua. Kebetulan saat ini saya bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk bisa saling berbagi ya, Pak Ibu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu ya, seperti yang diceritakan tadi, latar belakang saya kebetulan di bidang IT, ya saya tidak kepikiran Bapak Ibu bahwa saya itu bisa memiliki bisnis di dalam bidang networking Bapak Ibu ya, karena kerjaan saya lebih banyak berhubungan dengan teknologi, dengan benda mati Bapak Ibu ya, dibanding saya berhubungan dengan manusia ya, karena saya bekerja dengan yang namanya komputer Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu semua, ada hal menarik Bapak Ibu yang saya jumpai di dalam bisnis jaringan ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisnis jaringan itu adalah bisnis yang sangat sederhana Bapak Ibu, yang bisa menghasilkan penghasilan potensinya itu melebihi bisnis konvensional yang modalnya sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali saya dengar cerita-cerita bagaimana orang itu hanya dengan bermodalkan jutaan rupiah bisa menghasilkan miliaran rupiah Bapak Ibu dari bisnis jaringan, dan itu saya puji Tuhan sudah diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu lewat bisnis trend ini saya sangat optimis Bapak Ibu ya, karena produk kita yang sangat masif dibutuhkan oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu saya bersyukur, dan Bapak Ibu harusnya bersyukur Bapak Ibu, karena di tengah-tengah masa pandemi seperti hari ini kita bisa menemukan bisnis model seperti ini Bapak Ibu ya, di mana produknya itu tidak perlu kita tes-tes lagi Bapak Ibu, karena sudah banyak sekali testimoni dan produknya berhubungan dengan dunia internet ya. Dan yang paling menarik Bapak Ibu ya, kenapa kok saya itu sangat bersyukur?
Karena Bapak Ibu bisa bayangkan, banyak sekali mitra-mitra kita, Bapak Ibu, yang hadir siang hari ini dari berbagai latar belakang, Bapak Ibu. Baik ibu rumah tangga, kaum profesional yang masih bekerja di kantor, ya. Hanya meluangkan waktu lewat Zoom, mereka bisa mendapatkan penghasilan ratusan ribu sampai jutaan rupiah per harinya loh Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan di masa pandemi seperti hari ini, kita nyari income, contoh Bapak Ibu ya, misalnya 500 ribu per hari aja Bapak Ibu. Anda coba mau bangun bisnis apa? Ya, tapi dengan tren ini Bapak Ibu, modalnya itu sangat-sangat terjangkau, hanya dengan 7 juta atau 8 juta loh Bapak Ibu. Ya, tidak termasuk kuota internet. Ya. Bapak Ibu semua, kita bisa menghasilkan penghasilan, saya sendiri Bapak Ibu, hanya dalam hitungan bulan. Ya, saya membangun tim saya ini hanya dengan menggunakan online Bapak Ibu. Ya, saya tidak punya pengeluaran kos yang harus saya keluarkan Bapak Ibu. Saya hanya mengandalkan internet saja yang saya beli lewat tren, dan saya hanya mengandalkan satu laptop saya. Bapak Ibu, 1-2 bulan pertama Bapak Ibu, saya membangun tim saya ratusan orang, 500 orang lebih Bapak Ibu, hanya dengan melalui Zoom. Bukan hasilnya Bapak Ibu 100 dan 200 jutanya, bukan. Tetapi yang saya bersyukur hari ini saya punya jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Hanya dengan melalui Zoom Bapak Ibu. Anda bisa bayangin, kalau Anda mau membangun bisnis, mau punya cabang di seluruh Indonesia, kira-kira Bapak Ibu, Anda harus keluarin kos berapa Bapak Ibu hari ini? Ini loh Bapak Ibu, hanya 10 juta, 14 juta, Anda sudah mempunyai kemitraan dan Anda bisa dibantu oleh tim kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mau promosikan benar-benar Bapak Ibu, sistem kerja kita sangat sederhana. Bapak Ibu tidak perlu berjualan modem, Bapak Ibu tidak perlu bercerita tentang modem ini Bapak Ibu yang hebat, karena produknya memang sudah hebat. Tetapi Bapak Ibu hanya perlu berkenalan dengan orang-orang hebat yang ada di Zoom setiap harinya ini Bapak Ibu. Ceritalah tentang kisah sukses mereka kepada teman-teman Anda. Karena saya percaya Bapak Ibu, di luaran sana banyak orang mencari jalan untuk menuju kesuksesan Bapak Ibu. Dan mereka tidak menemukan caranya Bapak Ibu. Sehingga mereka frustasi dan mereka ada yang mungkin sudah hopeless Bapak Ibu ya. Nggak punya pengharapan. Tapi Bapak Ibu semua, dengan Anda mendengarkan sharing dari rekan-rekan di Zoom Bapak Ibu ya, ada pengusaha, ada profesional, mungkin seperti Pak Peter Nyo, tour leader. Kok kenapa sih di era pandemi ini banyak nggak di luaran sana tour leader yang hari ini lagi kasihan Bapak Ibu kehidupannya? Banyak Bapak Ibu karena mereka kehilangan job. Tapi Bapak Ibu, dengan Anda itu bergabung di komunitas kami dan ada orang sukses yang bercerita Bapak Ibu, dan profesi mereka sama dengan teman-teman Anda tuh tinggal mirroring Bapak Ibu. Ya, tinggal membawa mereka ke dalam pertemuan ini Bapak Ibu. Yuk kenalan yuk sama teman kita namanya Pak Peter Nyo. Beliau juga adalah seorang tour leader, tapi dia dapat solusi loh di era pandemi seperti hari ini. Ini sangat gampang Bapak Ibu dijalankan strategi ini. Anda hanya perlu menceritakan bagaimana ada sebuah solusi untuk bisa survive di tengah masa pandemi seperti hari ini Bapak Ibu. Di mana solusinya Bapak Ibu? Ayo datang ke Zoom. Karena banyak sekali orang-orang hebat yang akan bicara. Anda tidak perlu bicara Bapak Ibu. Kita yang akan membicarakan tentang tren. Anda hanya perlu mendorong rekan-rekan Bapak Ibu semua datang ke acara Zoom. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Zoom kita setiap hari 2 kali dan dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa dari berbagai latar belakang. Ya, hari ini saya apresiasi ada Bu Bernadetta, Ibu Katarina. Beliau ini jauh daripada mentornya Bapak Ibu, ya. Jauh daripada upline sponsornya. Upline sponsornya di Jakarta, beliau ada di Bandung. Ada di Surabaya, sorry. Ada di Surabaya Bapak Ibu. 2 kota yang terpisah dengan begitu jauh, tetapi hari ini tidak menghalangi Bu Bernadetta bisa membangun timnya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada sistem yang sudah teruji Bapak Ibu di dalam tren kami ini Bapak Ibu. Khususnya di dalam tim kami, yaitu champion team Bapak Ibu. Dan kalau Anda cari di luar sana akan dapat Bapak Ibu support system ini. Bapak Ibu semua, Anda nggak akan ditinggalkan. Ini cara kerja yang sangat mudah. Bapak Ibu hanya perlu mengeluarkan modal sedikit. Bapak Ibu dibantu Bapak Ibu oleh tim kerja. Karena Anda sudah punya bahan bakunya. Anda sudah punya relasi Anda Bapak Ibu di dalam kontak WhatsApp Anda. Tinggal Bapak Ibu hubungkan relasi-relasi Anda itu kemana? Ke komunitasnya kita Bapak Ibu. Dan itu akan menghasilkan uang Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, ide dikali dengan komunitas itu akan menjadi sebuah angka yang sangat besar, yaitu uang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Anda punya komunitas, tapi Anda nggak punya idenya, percuma. Tapi hari ini Bapak Ibu, Anda tuh dapat idenya, tren. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sangat-sangat sederhana. Saya pastikan kalau Bapak Ibu menyimak,
Kenapa harus hadir di Zoom setiap hari? Karena Bapak Ibu bisa berkenalan dengan berbagai macam latar belakang. Oh, kalau orang ini ngomongnya seperti ini cocok nih, kalau teman saya dengerin ini pasti dia akan tertarik. Jadi Bapak Ibu bisa belajar mirror-mirror. Sesederhana itu Bapak Ibu cara kerjanya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya cerita seperti ini? Nanti malam Bapak Ibu, bukan saya yang akan bicara. Tetapi nanti malam akan ada seorang pengusaha hebat Bapak Ibu yang akan berbicara Bapak Ibu. Ya, beliau adalah owner daripada Exodus Tour, ya, yaitu Pak Niko Darmawan Effendi. Ya, gini-gini beliau ini adalah pengusaha Bapak Ibu di Bandung yang cukup terkenal. Ya, ini belum keluar aja ilmunya semua Bapak Ibu. Nanti malam beliau akan cerita bagaimana beliau itu bersusah payah membangun bisnis turnya Bapak Ibu, dan hari ini Bapak Ibu kenapa beliau tuh mau menjalankan bisnis yang modalnya itu cuma 14 juta Bapak Ibu. Mungkin nggak ada arti Bapak Ibu bangun bisnis, diketawain Bapak Ibu kalau pengusaha nawarin bisnis 14 juta. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang luar biasa juga, seorang ibu rumah tangga yang sudah ngasilin hampir 100 juta Bapak Ibu lewat bisnis yang namanya online, hanya bekerja dari rumah. Ya, Bapak Ibu, saya punya satu tim saya namanya Ibu Susiana. Waktu awal saya ajak bergabung dan suruh pakai Zoom, dia tidak paham apa itu Zoom dan bagaimana cara pakainya, nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi hari ini timnya sudah hampir 1.000 orang Bapak Ibu, hanya dibangun lewat Zoom Bapak Ibu. Hari ini dia bisa menjadi orang yang hebat yang bisa mengarrange pertemuan ini Bapak Ibu, ya, dan kita appreciate ya karena ada Bu Susi, pertemuan ini bisa berjalan dengan luar biasa Bapak Ibu. Dan itu hanya dimulai dari belajar online Bapak Ibu. Ternyata gampang ya Pak, kerjanya hanya begitu-begitu saja diulang-ulang ya. Bapak Ibu, kerja kami cuma itu-itu aja setiap hari. Tapi ngasilin jutaan rupiah loh Bapak Ibu. Ya, banyak orang di luar sana kerjanya ini itu, tapi belum sukses-sukses Bapak Ibu. Mohon maaf sampai hari ini. Kita kerjanya ulang-ulang tiap hari cuma itu, jam 3, jam 8, jam 3, jam 8 sampai bosan Bapak Ibu. Tapi yang penting uang masuk terus setiap hari. Ya, makanya Bu Bernadita senyum terus setiap hari, ya kan? Kenapa? Karena banyak berkatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, pastikan nanti malam Anda akan ketemu juga dengan satu orang luar biasa, pengusaha developer besar, cukup besar di Bandung. Pemilik daripada 2 entertainment club Bapak Ibu, dan beliau juga adalah seorang panutan Bapak Ibu dari Kota Bandung. Bapak Ibu semua, kenapa hari ini banyak pengusaha mau terjun di bisnis 14 juta ini Bapak Ibu? Anda harus dengarkan kisah mereka, bukan sekarang Bapak Ibu, nanti malam jam 8. Jadi kalau Anda punya teman-teman tour leader, Anda punya teman-teman ibu rumah tangga, Anda punya teman-teman pengusaha, dorong mereka untuk datang ke acara Zoom dan ketemu dengan orang-orang hebat ini. Karena bukan Anda yang akan bicara, mereka yang akan bicara, dan Anda tinggal duduk-duduk diam, Anda menikmati hasilnya. Itulah kerja dengan sistem Bapak Ibu. McDonald, Indomaret, Alfamaret, KFC, Anda nggak pernah ketemu sama pemiliknya. Ada pemiliknya gantiin kasirnya Bapak Ibu ketika kasirnya nggak masuk, nggak ada. Mereka selalu nggak tahu Bapak Ibu lagi main golf, lagi di mana, tapi omsetnya tiap hari berjalan Bapak Ibu. Hari ini saya bersyukur Bapak Ibu, kadang mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya hari ini harus mengurus banyak urusan dengan orang tua saya yang harus masuk rumah sakit. Kemarin ada ibu gembala saya yang meninggal karena COVID. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, setiap kali saya buka handphone, ternyata ada bonus ya. Jadi Bapak Ibu, kadang besok saya mau belanja apa Bapak Ibu, tiba-tiba udah ada berkat Bapak Ibu ya, SMS cinta Bapak Ibu ya, malam-malam hari ada uang masuk gitu ya. Jadi saya nggak perlu pakai uang yang kemarin, saya pakai uang yang hari ini Bapak Ibu ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, tim-tim kerja saya sudah mulai memahami ini dan duplikasi sudah mulai terjadi ya. Target saya Bapak Ibu, target kami semua leader-leader dari Champion Team, pertemuan Zoom seperti ini kita akan bikin mentok sampai 1.000 orang. Jadi Bapak Ibu siap-siap sebelum 1.000, manfaatkan untuk mengundang relasi Anda, karena kalau sudah 1.000 pasti rebutan Bapak Ibu. Pegang kata-kata saya akan buat ini sampai 1.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, Anda sudah berada di tim kerja yang tepat, Anda sudah berada di waktu yang tepat, jangan sia-siakan ambil keputusan untuk bergabung. 10-14 juta nggak bisa bikin kita kaya, nggak bisa bikin kita tambah miskin. Tapi kalau Anda taruh di tempat yang tepat, ini akan menjadi sebuah benih, akan menghasilkan potensi penghasilan yang cukup besar, bahkan bisa membuat Anda punya warisan aset untuk keluarga Anda satu hari nanti. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di TOP nanti malam bersama dengan 3 orang hebat yang tadi saya sebutkan. Selamat sore, saya kembalikan kepada Pak Peter. Terima kasih Pak Freddy, luar biasa. Luar biasa. Beliau sungguh sangat menginspirasi kita semua. Jadi make sure Bapak Ibu hadir ya untuk nanti malam. Ya. Siap. Baik, Bapak Ibu semua,
Saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan di chat pun juga tidak ada, dan sekarang waktu pun juga sudah menunjukkan jam 4.45. Dan apabila Bapak Ibu masih ingin mendengarkan lebih lanjut lagi seperti tadi Pak Freddy katakan, join nanti malam jam 8, make sure tanya kepada pengundang Anda untuk linknya, karena pembicaraan nanti malam itu sungguh-sungguh luar biasa, dan kita bisa mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh pembicara nanti malam. Saya dengan Peter Nyo mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah hadir sampai sore hari ini, 63 orang yang telah hadir bersama kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf, kami bukan menggurui, tetapi semua ini adalah berkat dari Tuhan yang perlu kita sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi, terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai nanti malam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Sampai Peter. juga, make sure nanti malam Sampai undangannya. nanti malam. Terima kasih. Izin live dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. No Yosef, Terima kasih. habis ini masuk No Yosef ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, No Yosef, terima kasih.